Anak yang kau kandung itu anak haram. Mereka memfitnahku dengan kejam. Dan suamiku? Dia langsung menjatuhkan talak 3 saat itu juga. Aku diusir, terhina, dan harus melahirkan sendirian. Tapi aku bersumpah akan membalas mereka semua. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana di kediaman Lukman dan Hilda sore itu terasa begitu hangat dan penuh syukur. Rumah besar itu dihias sederhana namun elegan, dengan untaian melati segar yang menyebarkan aroma wangi ke seluruh penjuru ruangan. Puluhan pasang sandal dan sepatu tertata rapi di teras depan, menandakan banyaknya tamu yang hadir. Ini adalah hari syukuran 7 bulanan kehamilan Hilda, sebuah momen yang telah dinantikan keduanya dengan penuh sukacita. Para tamu, yang sebagian besar adalah keluarga besar dan tetangga dekat, duduk khusyuk di atas karpet yang terhampar di ruang tengah. Suara lantunan ayat suci Al-Quran terdengar merdu, dipimpin oleh seorang ustadz yang diundang khusus untuk memimpin doa. Hilda duduk bersimpuh dengan anggun. Hijab satin berwarna krem yang senada dengan gamis hamilnya, membingkai wajahnya yang tampak berseri. Perutnya yang membuncit sempurna sesekali bergerak pelan, seolah sang calon bayi ikut merasakan kebahagiaan yang melingkupi ibunya. Di sampingnya, Lukman, suaminya, duduk tegap. Ia mengenakan kemeja koko berwarna putih bersih, sesekali tangannya terulur untuk mengusap lembut perut Hilda, sebuah gestur kecil yang selalu berhasil membuat Hilda merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Mereka tampak seperti pasangan sempurna di mata semua orang. Muda, mapan, dan sebentar lagi akan dikaruniai seorang anak. Hilda melirik suaminya, hatinya meluap oleh rasa terima kasih. Lukman adalah cinta sejatinya, pria yang selalu melindunginya, pria yang ia yakini akan menjadi ayah terbaik bagi anak mereka. Di barisan depan, duduk pula Ibu Ani, ibu mertua Hilda, dan Tiara, adik iparnya. Ibu Ani tampak tersenyum, meski Hilda merasa senyuman itu tidak pernah benar-benar mencapai matanya. Sejak awal pernikahan, Hilda selalu merasa Ibu Ani kurang menyukainya. Tapi Hilda selalu menepis pikiran buruk itu, meyakini bahwa itu hanyalah perasaannya saja, mungkin bawaan hormon kehamilan. Tiara, di sisi lain, tampak sibuk dengan ponselnya. Sesekali ia berbisik pada ibunya sambil tersenyum miring. Hilda memilih untuk mengabaikannya. Hari ini adalah hari bahagianya. Ia tidak ingin hal kecil merusak suasana syahdu ini. Ia harus fokus pada doa untuk kelancaran persalinannya nanti. Acara doa bersama akhirnya selesai. Ustadz menutupnya dengan doa panjang yang diamini oleh seluruh tamu. Suasana haru menyelimuti ruangan. Lukman menggenggam erat tangan Hilda, membantunya berdiri untuk menyalami para tamu undangan yang mulai beranjak mengambil hidangan yang telah disiapkan. Senyum tak henti mengembang di bibir Hilda saat ia menerima ucapan selamat dan doa dari para kerabat. Semuanya terasa sempurna, persis seperti yang ia impikan. Hingga beberapa saat kemudian, sebuah suara tangisan histeris tiba-tiba memecah keriaan itu. Suara itu berasal dari Ibu Ani. Semua mata sontak tertuju pada ibu mertua Hilda itu. Ibu Ani berdiri gemetar, air matanya bercucuran deras. Ia menunjuk-nunjuk ke arah pelayan yang sedang membawa tumpeng. "Berhenti. Hentikan semua ini," teriaknya. Lukman adalah yang pertama bereaksi. Ia segera menghampiri ibunya, wajahnya tampak khawatir. "Ibu? Ibu kenapa? Ada apa, Bu?" tanya Lukman, mencoba menenangkan ibunya. Tiara, sang adik ipar, segera merangkul ibunya. Namun, alih-alih menenangkan, ia justru seperti menyiram bensin ke dalam api. "Sudah, Bu, ikhlaskan saja," ucap Tiara dengan suara yang dibuat-buat sedih, namun cukup keras untuk didengar semua orang. Tiara tahu ibu sudah tidak kuat. "Kita sudah menanggung malu ini terlalu lama." Keluarga besar yang hadir mulai saling berbisik. Atmosfer hangat mendadak berubah menjadi tegang dan penuh tanda tanya. "Malu apa, Tiara? Ada apa sebenarnya?" tanya seorang paman dari pihak Lukman. Hilda, yang masih berdiri di dekat meja hidangan, merasakan firasat buruk mulai menjalari hatinya. Perutnya mendadak terasa kencang. Ia melangkah pelan mendekati kerumunan itu. "Ibu, ibu kenapa menangis? Apa ada yang salah?" tanya Hilda lembut, mencoba meraih tangan mertuanya. Ibu Ani menepis tangan Hilda dengan kasar. Matanya yang memerah menatap Hilda dengan kebencian yang begitu pekat. "Kamu?" bentaknya. Suaranya melengking tinggi, membuat seisi ruangan terdiam. "Dasar wanita munafik. Beraninya kamu mengadakan syukuran ini. Beraninya kamu membohongi semua orang.
Kamu pikir kami semua bodoh? Hilda terperangah. Jantungnya berdebar kencang. Maksud ibu bohong apa? Hilda tidak mengerti. Tidak mengerti? Ibu Ani tertawa sinis. Kamu pikir anak yang kamu kandung itu anak siapa? Kamu pikir itu cucu saya? Kamu pikir itu anak Lukman? Dunia Hilda seakan berhenti berputar. Tuduhan itu begitu kejam, begitu tak terduga. Ibu, jaga ucapan ibu. Hilda berseru, suaranya mulai bergetar menahan tangis dan amarah. Itu anak Mas Lukman. Itu cucu ibu. Halah, jangan mengelak kamu. Timpal Tiara cepat. Ia mengangkat ponselnya tinggi-tinggi. Semua orang harus tahu kelakuan wanita ini. Wanita berhijab tapi kelakuannya bejat. Tiara mulai menunjukkan sebuah foto di layar ponselnya kepada para tamu. Foto itu menunjukkan Hilda yang seolah sedang berpelukan mesra dengan seorang pria lain di lobi sebuah hotel. Hilda membelalakan matanya. Ia mengenali foto itu. Itu tidak benar. Itu foto editan. Pria itu rekan kerja saya waktu seminar di luar kota. Itu foto ramai-ramai, tapi dipotong. Seru Hilda, mencoba membela diri. Air matanya sudah tak terbendung. Alasan. Semua pelacur juga akan bilang begitu, bentak Ibu Ani. Ia beralih menatap Lukman yang sejak tadi diam membeku. Lukman, kamu lihat istri kamu, nak? Kamu lihat pelacur yang kamu banggakan ini. Dia sudah mengkhianati kamu. Dia sudah membawa aib untuk keluarga kita. Anak yang dikandungnya itu anak haram. Lukman, anak haram. Kata, anak haram, terdengar seperti dentuman bom di telinga Hilda. Tubuhnya lemas seketika. Para tamu undangan kini tidak lagi berbisik. Mereka menatap Hilda dengan pandangan campur aduk. Ada yang kaget, ada yang mencibir, ada pula yang menatapnya dengan hina. Keluarga besar Lukman tampak marah besar, merasa nama baik mereka tercoreng. Hilda menatap Lukman, mencari pembelaan di mata suaminya. Ini adalah Lukman, pria yang mencintainya. Pria yang tahu siapa dirinya. Mas Lukman itu tidak benar. Mas, itu fitnah. Tolong percaya sama aku. Isak Hilda, mengulurkan tangannya. Lukman menatap ibunya yang menangis terseduh-seduh. Ia menatap Tiara yang terus mengompori. Ia menatap para paman dan bibinya yang memandangnya dengan kecewa. Harga dirinya sebagai laki-laki, sebagai kepala keluarga, terasa diinjak-injak di depan semua orang. Wajahnya yang tadi khawatir kini berubah menjadi merah pada menahan amarah. Ibunya terus mendesaknya. Kamu sebagai suami harus tegas. Lukman, usir dia, ceraikan dia. Jangan sampai anak haram itu lahir menyandang nama keluarga kita. Lukman mengepalkan tangannya. Matanya menatap tajam ke arah Hilda. Bukan tatapan cinta yang biasa Hilda lihat, melainkan tatapan kebencian yang asing. Mas, jangan dengarkan ibu. Aku bersumpah. Cukup, Hilda. Bentakan Lukman menggelegar, memotong ucapan Hilda. Cukup. Aku malu. Aku malu punya istri sepertimu. Di depan semua keluarga, di acara syukuran anak kita, kamu tega melakukan ini. Tapi aku tidak melakukannya. Mas, itu fitnah. Hilda berteriak histeris. Aku tidak peduli. Lukman berteriak lebih keras. Emosinya sudah diubun-ubun, dibutakan oleh fitnah keluarganya dan rasa malu yang teramat sangat. Aku tidak sudi punya anak dari hasil perbuatan harammu. Dengar semua, dengar. Lukman menunjuk wajah Hilda yang basah oleh air mata. Jika anak itu memang bukan anakku, dan aku yakin itu bukan anakku. Mulai detik ini, aku jatuhkan talak 3 padamu, Hilda. 3 kata itu menghantam kesadaran Hilda lebih keras dari apapun. Talak 3. Sebuah akhir yang tak pernah terbayangkan. Kakinya tak sanggup lagi menopang tubuhnya. Rasa sakit yang luar biasa menjalari perutnya, kram hebat mencengkeram rahimnya. Pandangannya mulai mengabur. Hal terakhir yang ia dengar adalah suara pekikan para tamu dan tawa sinis Tiara. Tubuh Hilda ambruk ke lantai, pingsan di tengah hinaan dan di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagianya. Aroma minyak kayu putih yang samar adalah hal pertama yang menyapa indera penciuman Hilda. Perlahan, ia membuka matanya yang terasa berat dan bengkak. Kepalanya berdenyut nyeri. Ia mendapati dirinya terbaring sendirian di kamar tidurnya, kamar yang selama ini ia bagi bersama Lukman. Ruangan itu terasa dingin dan sepi. Sisa-sisa dekorasi syukuran yang tadi pagi ia pasang dengan hati gembira kini, tampak seperti ejekan yang menyakitkan. Seketika, semua ingatan kejadian tadi sore menyerbu benaknya. Tuduhan Ibu Ani. Foto editan Tiara. Tatapan benci Lukman.
Dan 3 kata terkutuk itu. Talak 3. Hilda terisak pelan, tangannya refleks memegangi perut besarnya. Anak haram. Desisan mertuanya kembali terngiang. Air mata kembali mengalir deras. Tidak, nak, kamu anak ibu, kamu anak ayahmu. Bisiknya lirih. Ia mencoba bangkit, rasa sakit di perutnya masih terasa, namun rasa sakit di hatinya jauh lebih mendominasi. Ia harus bicara pada Lukman. Ia harus meluruskan semua ini. Lukman pasti hanya sedang emosi. Suaminya mencintainya, ia yakin itu. Dengan tertatih, Hilda berjalan keluar kamar. Namun, langkahnya terhenti di ambang pintu. Ruang tengah sudah kosong. Tak ada lagi tamu, tak ada lagi hidangan. Yang ada hanyalah kekacauan sisa pesta yang belum dibereskan. Dan di teras depan, di bawah cahaya lampu temaram, ia melihat pemandangan yang meremukkan hatinya. 2 koper besar miliknya, dan sebuah tas jinjing, tergeletak begitu saja di lantai teras yang dingin. Barang-barangnya telah dikeluarkan. Sudah bangun kamu, pelacur? Suara dingin itu menusuk punggung Hilda. Ia berbalik dan melihat Ibu Ani berdiri berkacak pinggang di depan pintu ruang keluarga. Di sampingnya Tiara tersenyum mengejek. Wajah keibuan yang dulu sering ia hormati kini berubah menjadi topeng kebencian. Ibu, kenapa barang-barang saya ada di luar? Di mana Mas Lukman? Bu, saya harus bicara dengannya, ucap Hilda dengan suara serak. Ibu Ani tertawa menghina. Masih berani kamu panggil saya, Ibu? Saya tidak sudi punya menantu bejat sepertimu. Dan Lukman? Dia sudah tidak mau melihat wajahmu lagi. Cepat ambil barang-barangmu dan pergi dari rumah ini. Jangan kotori rumah anak saya lagi. Tapi di luar malam, Bu, saya hamil besar. Saya mau kemana? Hilda memohon, ia mencoba mendekat, namun Tiara segera menghalanginya. Kakak ipar, oh, maaf, mantan kakak ipar, cibir Tiara. Itu urusanmu, dong. Salah sendiri kenapa berzina. Mas Lukman sudah bilang, talak 3 sudah jatuh. Kamu bukan siapa-siapa lagi di sini. Cepat pergi, atau kami panggil satpam untuk menyeretmu. Tiara, Ibu tolong, ini semua salah paham. Foto itu editan. Kalian tahu itu tidak benar. Isak Hilda. Sudah, jangan banyak drama, bentak Ibu Ani. Ia maju dan mendorong bahu Hilda dengan kasar ke arah pintu keluar. Pergi. Saya bilang pergi. Hilda terhuyung. Ia menolak untuk pergi sebelum bertemu Lukman. Ia melihat suaminya itu berdiri di taman samping, memunggunginya, sedang merokok dalam diam. Dengan sisa tenaga yang ia punya, Hilda berlari kecil menghampiri Lukman, mengabaikan dorongan Ibu Ani. Mas Lukman, Mas, tolong dengarkan aku. Hilda meraih lengan suaminya. Lukman berbalik. Matanya merah, tapi tatapannya kosong dan dingin. Ia menghempaskan tangan Hilda dari lengannya. Mas, kamu percaya sama fitnah Ibu dan Tiara? Kamu percaya foto editan itu lebih dari aku, istrimu? Ini anak kamu, Mas. Demi Allah, ini anak darah daging kamu. Hilda bersujud di kaki Lukman, memegangi celana bahan suaminya. Ia sudah tidak peduli lagi dengan harga dirinya. Lukman menatap wanita yang sedang bersujud di kakinya itu. Ada sedikit keraguan di matanya, namun bayangan ibunya yang menangis histeris dan cibiran keluarga besarnya kembali menguasai pikirannya. Ibunya benar. Aib ini terlalu besar. Sudah cukup, Hilda, ucap Lukman datar. Ia bahkan tidak sudi memanggil nama Hilda dengan panggilan sayang mereka. Talak 3 sudah jatuh. Kita bukan siapa-siapa lagi. Pergi. Tapi aku mau kemana? Mas, malam ini, aku tidak punya uang sepeser pun. Keluarga aku jauh di luar kota, rintih Hilda. Itu urusanmu, jawab Lukman dingin. Ia membalikkan badan, memunggungi Hilda, dan kembali mengisap rokoknya. Jangan pernah temui aku lagi. Aku tidak sudi mengakui anak haram itu sebagai anakku. Punggung itu. Punggung yang biasanya menjadi sandarannya, kini terasa seperti dinding benteng yang tak bisa ia tembus. Hati Hilda hancur berkeping-keping. Pria yang ia cintai, ayah dari anak yang ia kandung, tega membuangnya begitu saja hanya karena sebuah fitnah keji dari keluarganya sendiri. Pergi. Cepat pergi. Ibu Ani dan Tiara sudah menarik paksa tubuh Hilda, menyeretnya menuju gerbang depan. Hilda tak lagi melawan. Tenaganya sudah habis. Ia hanya bisa menangis dalam diam. Embok Inah, asisten rumah tangga mereka, melihat kejadian itu dari jendela dapur. Ia menangis tanpa suara, tak berani menolong majikan perempuannya yang baik hati itu. Pintu gerbang besi yang tinggi itu dibuka.
Tiara melemparkan tas jinjing Hilda ke jalanan. Ini barang-barangmu. Jangan pernah kembali lagi. Tunggu, teriak Hilda tiba-tiba, membuat Ibu Ani dan Tiara kaget. Apalagi? Tanya Ibu Ani ketus. Hilda menatap kedua wanita itu bergantian, lalu menatap Lukman yang masih berdiri kaku di taman. Air matanya berhenti mengalir, digantikan oleh tatapan kosong namun menyimpan bara. Kalian akan menyesali ini, desisnya. Tiara tertawa. Menyesal? Yang ada kami bersyukur. Gerbang besi itu ditutup dengan keras di depan wajah Hilda, disusul suara kuncinya yang diputar. Suara itu seolah menjadi penanda akhir dari kehidupannya yang dulu bahagia. Hilda berdiri sendirian di jalanan yang sepi. Malam itu, seolah mengerti kesedihannya, langit mulai menurunkan gerimis, yang perlahan berubah menjadi hujan deras. Ia tidak punya tujuan. Ia tidak punya uang. Ponselnya ada di dalam tas jinjing, namun ia bingung harus menghubungi siapa. Menghubungi keluarganya di kampung hanya akan membuat mereka khawatir dan panik. Hijab dan gamisnya basah kuyup dalam sekejap. Udara malam terasa menusuk tulang. Ia berjalan tak tentu arah, menyusuri trotoar kompleks perumahan mewahnya yang kini terasa begitu asing. Perutnya kembali kram, rasa sakit dan dingin bercampur menjadi satu. Setiap langkah terasa berat. Ia melihat pos satpam, tapi ia malu untuk meminta tolong. Satpam itu pasti sudah mendengar desas-desus dari dalam rumahnya. Setelah berjalan hampir 1 jam, kakinya sudah tak sanggup lagi melangkah. Ia melihat sebuah ruko yang tutup. Emperan ruko itu memiliki kanopi kecil yang bisa sedikit melindunginya dari derasnya hujan. Hilda terduduk di lantai emperan yang kotor dan dingin. Ia memeluk perutnya erat-erat, mencoba memberikan kehangatan untuk sang bayi. Tubuhnya menggigil hebat. Ia lapar, ia kedinginan, dan ia putus asa. Ia menangis sejadi-jadinya, menumpahkan semua rasa sakit, pengkhianatan, dan ketidakadilan yang ia terima. Di tengah tangisnya, ia merasakan sebuah tendangan kuat dari dalam perutnya. Tendangan itu seolah menyadarkannya. Ia tidak sendirian. Ada nyawa lain di dalam dirinya yang bergantung padanya. Nyawa yang tidak berdosa, yang ikut terhina bersamanya. Hilda mengusap air matanya dengan kasar. Tidak. Ia tidak boleh menyerah. Ia tidak boleh kalah. Jika Lukman, Ibu Ani, dan Tiara berpikir mereka sudah menghancurkannya, mereka salah besar. Maafkan Ibu, Nak. Bisiknya pada perutnya. Ibu tidak akan lemah. Kamu kuat, dan Ibu juga harus kuat untukmu. Hilda menatap kegelapan malam, matanya yang tadi penuh keputusasaan kini memancarkan tekad yang membara. Apapun yang terjadi, Ibu akan berjuang untukmu. Ibu akan melahirkanmu dengan selamat. Dan Ibu bersumpah. Ibu akan membuktikan kebenarannya. Mereka yang sudah memfitnah dan membuang kita, mereka akan membayar semua ini. Aku pastikan itu. Hawa dingin yang menusuk tulang akhirnya membangunkan Hilda. Ia membuka matanya dan mendapati dirinya masih di tempat yang sama, emperan ruko yang kotor. Hujan telah reda, menyisakan udara pagi yang lembab dan bau tanah basah. Tubuhnya terasa remuk redam. Pakaiannya yang semalaman basah kini setengah kering dan kaku di badannya, membuat kulitnya gatal dan kedinginan. Perutnya melilit perih, bukan hanya karena kram sisa syok semalam, tapi juga karena rasa lapar yang teramat sangat. Ia belum makan apapun sejak siang kemarin, sebelum acara syukuran itu dimulai. Kepalanya pusing, pandangannya sedikit berkunang-kunang. Ia harus bergerak. Ia harus mencari bantuan, bukan demi dirinya, tapi demi janin yang ada di dalam kandungannya. Dengan sisa tenaga yang ada, Hilda memaksakan diri untuk berdiri. Ia bersandar di dinding ruko sejenak, mengatur napasnya yang terasa berat. Ia membetulkan letak hijabnya yang sudah kusut masai. Ia tidak peduli lagi dengan penampilannya. Yang ia butuhkan adalah tempat berteduh dan segelas air hangat. Ia mulai berjalan tertatih, menyusuri jalanan yang mulai ramai oleh orang-orang yang berangkat kerja. Tatapan mereka yang melihat ke arahnya terasa seperti jarum. Mereka melihat wanita hamil besar, berhijab, namun dengan pakaian kotor dan wajah sembab. Ada yang menatap iba, ada yang memandang curiga. Hilda menundukkan kepalanya, mempercepat langkahnya sejauh yang ia bisa. Kakinya yang bengkak terasa sakit di setiap langkah. Setelah berjalan hampir 15 menit, ia melihat sebuah warung Tegal sederhana di ujung jalan. Asap mengepul dari dapur kecilnya, menyebarkan aroma nasi uduk dan gorengan yang membuat perut Hilda semakin bergejolak. Papan nama kecil bertuliskan, Warteg Ibu Asih, tergantung di depannya. Hilda ragu-ragu. Ia tidak punya uang sepeser pun untuk membayar. Tapi ia sudah tidak kuat lagi. Di depan warung,
seorang wanita parubaya bertubuh gemuk dan berwajah teduh sedang menyapu lantai. Wanita itu, yang tak lain adalah Ibu Asih, mengangkat wajahnya dan melihat Hilda yang berdiri ragu di depan warungnya. Hati Ibu Asih langsung terenyuh. Ia melihat kondisi Hilda yang menyedihkan. Hamil besar, menggigil, dan tampak sangat pucat. "Neng, Neng tidak apa-apa?" tanya Ibu Asih lembut, menghentikan sapuannya. Suara lembut itu meruntuhkan pertahanan Hilda. Air matanya kembali tumpah. "Ibu saya lapar, saya kedinginan," isaknya. Ibu Asih tidak bertanya apa-apa lagi. Ia segera meletakkan sapunya dan memapa Hilda masuk ke dalam warungnya yang masih sepi. "Ayo, Neng, duduk dulu di dalam. Jangan nangis." Ibu Asih mendudukkan Hilda di salah satu bangku kayu panjang. Ia bergegas ke belakang dan kembali dengan segelas teh manis hangat. "Minum dulu, Neng, biar badannya hangat," ujarnya. Hilda menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Ia meminum teh manis itu perlahan. Rasa hangat dan manis langsung menjalar ke seluruh tubuhnya, memberinya sedikit tenaga. "Tunggu sebentar," kata Ibu Asih. Ia mengambil piring, mengisinya dengan nasi putih hangat, sepotong tempe orek, dan sedikit sayur tumis. "Makan dulu, Neng. Kasihan itu dedek bayinya di dalam perut, pasti lapar juga." Hilda menatap nasi di depannya. Ia menangis lagi. "Tapi, Bu, saya tidak punya uang untuk bayar." Ibu Asih tersenyum tulus. "Sudah, jangan pikirkan itu. Makan saja dulu. Urusan bayar gampang. Yang penting Neng dan bayinya sehat." Hilda tak bisa berkata-kata lagi. Ia mengambil sendok dan mulai makan. Ia makan dengan lahap, seolah sudah berhari-hari tidak bertemu nasi. Ibu Asih duduk di hadapannya, mengamatinya dengan tatapan iba. "Neng, kalau Ibu boleh tahu, Neng ada masalah apa? Kok bisa sampai begini? Di mana suami Neng?" tanya Ibu Asih hati-hati setelah Hilda menyelesaikan makannya. Hilda terdiam sejenak. Ia tidak tahu harus memulai dari mana. Tapi melihat ketulusan di mata Ibu Asih, ia merasa bisa mempercayai wanita ini. Hilda pun menceritakan apa yang terjadi, meski tidak semua detail. Ia hanya berkata bahwa ia difitnah oleh keluarga suaminya dan diusir dari rumah tadi malam dalam kondisi hamil besar, dan suaminya menceraikannya begitu saja. Ibu Asih mendengarkan dengan napas tertahan. Wajahnya memerah karena marah. Astagfirullahaladzim, tega sekali suami dan mertua Neng itu. Ada yang manusia sekejam itu sama perempuan yang lagi hamil besar. Apalagi ini hamil anaknya sendiri. "Saya tidak tahu harus kemana lagi, Bu. Keluarga saya jauh," lirih Hilda. Ibu Asih berpikir sejenak. Ia memandang Hilda, lalu memandang ke arah pintu belakang warungnya. "Neng, di belakang warung ini ada kamar kecil. Dulu dipakai anak ibu sebelum dia menikah dan ikut suaminya. Sekarang kosong. Memang tidak besar, Neng. Cuma ada kasur tipis sama kipas angin. Kamar mandinya juga di luar, gabung sama kamar mandi warung. Tapi setidaknya Neng aman di sini, tidak kedinginan di jalanan." Mata Hilda membelalak tak percaya. "Ibu? Ibu serius? Ibu mau menampung saya?" "Serius, Neng. Ibu tidak tega lihat Neng begini. Anggap saja Neng ini anak ibu sendiri," kata Ibu Asih. "Nanti, kalau Neng sudah kuat, Neng bisa bantu-bantu ibu di warung. Cuci piring, potong sayur, apa saja yang Neng bisa. Neng tidak usah bayar sewa. Yang penting Neng ada tempat tinggal sampai Neng melahirkan." Hilda langsung bangkit dari duduknya, ia bersimpuh dan memeluk kaki Ibu Asih. "Ya Allah, Bu, terima kasih banyak, Bu. Ibu sudah menyelamatkan saya dan anak saya. Saya tidak akan pernah lupa kebaikan Ibu." Sudah bangun, Neng. Tidak baik hamil besar begini sujud-sujud." Ibu Asih membantu Hilda berdiri. "Ayo, Ibu antar ke kamar Neng." Mulai hari itu, kehidupan baru Hilda dimulai. Ia tinggal di kamar sempit di belakang warteg Ibu Asih. Jauh dari kemewahan yang dulu ia miliki, namun penuh dengan ketenangan. Setiap hari ia membantu Ibu Asih di warung. Pagi-pagi sekali ia bangun, ikut berbelanja ke pasar, lalu menyiapkan bahan masakan, melayani pembeli, dan mencuci piring. Meski lelah, Hilda melakukannya dengan ikhlas. Ia ingin membalas budi kebaikan Ibu Asih. Sementara itu, di rumah mewah yang telah ia tinggalkan, kehidupan berjalan seperti biasa. Atau setidaknya, itu yang ingin mereka tampilkan. Ibu Ani dan Tiara tampak sangat bahagia. Mereka sering terlihat pergi berbelanja di mal-mal mahal, menghabiskan uang Lukman. Ibu Ani bahkan sudah mulai sibuk mencarikan calon istri baru untuk Lukman, seolah perceraian itu adalah sebuah pesta perayaan.
Tiara semakin berkuasa di rumah itu, menikmati posisinya sebagai satu-satunya putri kesayangan. Namun Lukman tidak sebahagia itu. Di kantor, ia tidak bisa fokus bekerja. Wajah Hilda yang menangis dan memohon di kakinya terus terbayang. Teriakan talak tiganya sendiri terus berdengung di telinganya. Malam hari, ia sering terbangun dan mendapati sisi tempat tidur di sebelahnya kosong. Ada rasa hampa yang aneh. Beberapa kali ia membuka laci nakasnya, menatap foto pernikahan mereka. Tapi setiap kali keraguan itu muncul, Ibu Ani selalu ada di sana. Sudah, Lukman. Jangan diingat-ingat lagi perempuan itu. Dia itu aib. Sebentar lagi kamu akan dapat istri baru yang jauh lebih baik, lebih solehah, dan jelas asal-usulnya, kata Ibu Ani suatu malam, saat mendapati Lukman termenung di balkon kamar. Lukman hanya bisa diam. Hatinya bimbang antara penyesalan dan harga diri yang telanjur terluka. 2 bulan berlalu dengan cepat. Perut Hilda kini sudah sangat besar. Hari perkiraan lahirnya tinggal menghitung minggu. Ia menabung sedikit demi sedikit dari upah yang bersikeras diberikan Ibu Asih untuk biaya persalinan di bidan. Ia sudah bertekad, ia akan melahirkan anaknya dengan selamat. Suatu sore, warteg sedang ramai. Hilda sedang sibuk membungkus nasi untuk pelanggan saat ia merasakan sakit yang luar biasa di perut bagian bawahnya. Disusul dengan aliran air hangat yang deras membasahi kakinya. Ketubannya pecah. Ibu Asih, teriak Hilda, memegangi meja untuk menahan tubuhnya. Ibu Asih yang sedang di kasir langsung panik. Ya Allah, Neng, sudah waktunya. Ibu Asih segera menutup warungnya. Ia berteriak memanggil tetangganya yang memiliki bajai. Dengan tergopoh-gopoh, mereka memapa Hilda masuk ke dalam bajai. Cepat, Bang, ke klinik bidan Ratna, seru Ibu Asih. Sepanjang perjalanan, Hilda merintih kesakitan. Kontraksinya datang begitu cepat dan kuat. Ibu Asih tidak henti-hentinya berzikir, memegang tangan Hilda, memberinya kekuatan. Sesampainya di klinik bersalin sederhana itu, Hilda langsung dibawa ke ruang persalinan. Bidan Ratna, seorang wanita parubaya yang cekatan, segera memeriksanya. Sudah bukaan 8, Bu. Sebentar lagi ini, katanya, proses persalinan itu adalah perjuangan antara hidup dan mati. Hilda menjalaninya sendirian, tanpa suami yang mendampingi. Hanya ada Ibu Asih yang setia menemaninya, membisikkan doa dan semangat. Hilda berteriak, menangis, dan hampir menyerah. Tenaganya terkuras habis. Ia teringat Lukman. Ia teringat penghinaan mertua dan adik iparnya. Rasa sakit hati itu bercampur dengan sakit fisik, memberinya kekuatan terakhir. Ayo, Neng, sedikit lagi. Kepalanya sudah terlihat, seru bidan Ratna. Dengan satu tarikan napas panjang dan dorongan sekuat tenaga, Hilda akhirnya berhasil. Tangisan bayi yang nyaring memecah ketegangan di ruangan itu. Alhamdulillah. Laki-laki, Bu. Sehat, sempurna, ucap bidan Ratna. Air mata kelegaan mengalir di pipi Hilda. Semua rasa sakitnya seakan hilang seketika. Bidan Ratna membersihkan bayi itu dan membawanya ke dada Hilda. Momen pertama kulit mereka bersentuhan adalah keajaiban. Hilda menciumi bayi mungilnya yang masih merah itu. Selamat ya, Neng. Bisik Ibu Asih, ikut menangis haru. Bidan Ratna tersenyum, ia mengamati wajah bayi itu dengan saksama. Bayinya tampan sekali, Bu Hilda. Putih, bersih. Ia terdiam sejenak, matanya meneliti setiap inci wajah si bayi. Kenapa, Bu Bidan? Tanya Hilda, merasakan ada yang aneh. Bidan Ratna menatap Hilda, lalu tersenyum tipis. Luar biasa ya, kuasa Allah. Saya ini sudah puluhan tahun jadi bidan, baru kali ini lihat bayi baru lahir yang mirip sekali sama bapaknya. Maksud Ibu? Iya, kata bidan Ratna. Ini hidungnya, dagunya, bentuk alisnya dan ini, lihat. Bidan Ratna menunjuk titik kecil di pipi kiri si bayi. Ada tahi lalat di sini. Persis sekali seperti Pak Lukman, pengusaha properti yang sering masuk koran lokal itu. Bukannya beliau itu, suami Ibu? Hilda menatap tahi lalat di pipi anaknya. Tahi lalat yang sama persis dengan milik Lukman. Air matanya kembali berlinang, namun kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kemenangan. Iya, Bu Bidan, bisiknya. Dia suaminya. Dan ini adalah bukti pertama saya. 2 bulan telah berlalu sejak kelahiran putranya. Hilda memberinya nama Azzam, yang berarti tekad yang kuat. Nama itu adalah doa sekaligus pengingat akan perjuangan yang telah mereka lalui.
Kehidupan Hilda di kamar kecil belakang warteg Ibu Asih kini terasa lebih berwarna dengan kehadiran Azam. Bayi laki-laki itu tumbuh sehat dan sangat tampan, menjadi sumber kebahagiaan bagi Hilda dan Ibu Asih, yang sudah menganggap Azam seperti cucunya sendiri. Hilda kini semakin rajin bekerja. Selain membantu di warteg, ia juga mulai membuat kue-kue basah di pagi hari, yang ia titipkan untuk dijual di warung Ibu Asih. Sedikit demi sedikit, ia mengumpulkan uang untuk biaya hidupnya dan Azam. Ia sudah berdamai dengan masa lalunya. Bukan berarti ia melupakan, tapi ia memilih untuk fokus membesarkan putranya. Ia tidak pernah mencoba menghubungi Lukman. Baginya, pria itu sudah mati bersamaan dengan talak 3 yang diucapkannya. Ia hanya ingin hidup tenang. Namun, takdir berkata lain. Kedamaian kecil yang baru saja ia bangun itu harus kembali terusik. Suatu siang, saat warteg sedang lengang dan Azam tertidur pulas di ayunan kain, seorang kurir berseragam datang mencari namanya. Benar ini dengan Ibu Hilda? Iya, benar, jawab Hilda, hatinya berdebar. Ia jarang sekali menerima surat. Kurir itu menyerahkan sebuah amplop coklat tebal berlogo sebuah firma hukum ternama. Jantung Hilda serasa berhenti berdetak. Dengan tangan gemetar, ia menandatangani bukti terima. Setelah kurir itu pergi, Hilda duduk di bangku warung. Ibu Asih yang melihat wajah tegang Hilda segera menghampirinya. Surat apa itu, Neng? Hilda tidak menjawab. Ia membuka amplop itu perlahan. Isinya adalah beberapa lembar kertas resmi. Matanya menyapu baris demi baris kalimat yang tertulis dengan bahasa hukum yang kaku. Surat panggilan sidang. Pengadilan agama. Penggugat, Lukman. Tergugat, Hilda. Napas Hilda tercekat. Ini bukan sekadar surat panggilan sidang untuk mengesahkan perceraian mereka. Matanya tertuju pada salah satu poin gugatan. Lukman, melalui pengacaranya, secara resmi mengajukan gugatan untuk menolak mengakui Azam sebagai anak biologisnya. Lukman menuntut agar pengadilan menetapkan bahwa anak yang dilahirkan Hilda adalah anak di luar nikah dan tidak berhak menyandang nama keluarga Lukman. Mereka tidak hanya membuangnya, mereka mencoba menghapus eksistensi putranya secara hukum. Gelas berisi air di meja di depannya ia genggam erat. Saking eratnya, gelas itu retak dan pecah di tangannya. Darah segar menetes dari telapak tangannya yang terluka. Tapi Hilda tidak merasakan sakit. Rasa sakit di hatinya jauh lebih membara. Ini adalah penghinaan terakhir. Ini adalah deklarasi perang. Kurang ajar. Manusia macam apa mereka itu? Seru Ibu Asih yang ikut membaca surat itu. Sudah jelas-jelas si Azam itu fotokopian bapaknya, masih berani mereka bilang bukan anaknya. Kemarahan yang selama ini Hilda pendam meledak. Tekad yang dulu ia ucapkan di peran ruko malam itu kembali membara. Mereka pikir dia perempuan lemah yang bisa diinjak-injak selamanya. Mereka salah. Bu, ucap Hilda dengan suara rendah dan dingin, matanya menatap tajam surat di tangannya. Bisa tolong obati tangan saya? Ibu Asih segera mengambil kotak obat. Sambil mengobati luka Hilda, ia menatap anak angkatnya itu dengan cemas. Neng mau bagaimana? Mereka pakai pengacara hebat. Kita punya apa? Kita punya kebenaran, Bu, jawab Hilda. Ia menatap Azam yang masih tertidur. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun menghina anakku. Tapi Hilda tahu, kebenaran saja tidak cukup. Wajah Azam yang mirip Lukman mungkin bisa meyakinkan orang-orang, tapi di pengadilan, itu bisa diperdebatkan. Ibu Ani dan Tiara pasti akan bersaksi palsu. Mereka akan membawa foto editan itu. Ia butuh bukti yang tak terbantahkan. Sesuatu yang bisa membungkam mereka selamanya. Malam itu, Hilda tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi kasurnya, mengayun pelan buayan Azam. Ia memutar otaknya, mencoba mengingat setiap detail di rumah itu. Setiap sudut, setiap percakapan. Ia harus menemukan sesuatu. Ia teringat pada Tiara. Adik iparnya itu sering bertingkah aneh. Sering membawa teman-teman pria yang tidak jelas ke rumah saat Lukman sedang bekerja. Hilda selalu merasa tidak nyaman dengan kelakuan Tiara. Lalu, sebuah ingatan melintas di benaknya. Sesuatu yang sudah lama ia lupakan. 3 minggu sebelum acara syukuran. Karena merasa khawatir dengan tingkah Tiara dan keamanan rumah, Hilda diam-diam membeli sebuah kamera CCTV mini, sebuah nanny cam yang bentuknya kecil dan tersembunyi. Ia memasangnya sendiri di rak buku di ruang tamu, di antara tumpukan buku dan vas bunga keramik. Kamera itu menghadap langsung ke seluruh ruang tamu, tempat di mana fitnah itu terjadi. Ia ingat betul, kamera itu terhubung dengan sebuah decoder kecil penyimpan data. Dan decoder itu, ia sembunyikan di laci meja rias di dalam kamarnya. Laci yang selalu ia kunci.
Jantung Hilda berdebar kencang. Apakah alat itu masih di sana? Apakah Ibu Ani dan Tiara menemukannya? Mereka pasti tidak tahu. Mereka tidak mungkin secerdas itu. Jika alat itu masih ada, maka seluruh kejadian sore itu terekam. Tuduhan Ibu Ani, foto editan Tiara, sumpah palsu mereka, dan bahkan mungkin percakapan mereka sebelum acara dimulai. Rencana itu mulai terbentuk di kepalanya. Ia harus mendapatkan rekaman itu. Tapi bagaimana? Ia tidak mungkin masuk rumah itu. Ia akan langsung diusir. Ia butuh bantuan dari dalam. Hanya ada satu orang yang mungkin mau membantunya. Satu orang yang ia lihat menangis di jendela dapur saat ia diseret keluar. Embok Inah. Asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja di sana, dan selalu bersikap baik padanya. Hilda mengambil ponsel butut milik Ibu Asih. Ia masih hafal nomor ponsel Embok Inah di luar kepala. Jari-jarinya menekan tombol dengan cepat. Terdengar nada sambung. 1 kali 2 kali. Halo? Suara di seberang terdengar pelan dan gugup. Embok Inah, ini Hilda, bisik Hilda. Terdengar suara kaget di seberang. Non Hilda? Ya Allah, Non Hilda di mana? Non baik-baik saja, kan? Kata Ibu Ani, Non kabur dari rumah. Aku tidak kabur, Embok. Aku diusir, potong Hilda cepat. Embok, aku tidak punya banyak waktu. Aku butuh bantuan Embok. Ini sangat penting. Ini menyangkut hidup dan mati anakku, Azam. Anak Non? Non sudah melahirkan? Selamat ya, Non. Laki-laki atau perempuan? Suara Embok Inah terdengar tulus. Laki-laki, Embok. Nanti aku ceritakan. Embok, tolong dengar. Di kamar saya dulu, di laci meja rias yang paling bawah, yang ada kuncinya, ada kotak hitam kecil. Itu alat penyimpan rekaman CCTV. Saya harus mendapatkannya, Embok. Di dalamnya ada bukti kalau saya tidak bersalah. Embok bisa tolong ambilkan itu untuk saya? Terdengar keheningan sejenak. Hilda bisa mendengar napas Embok Inah yang berat. CCTV, Non? Embok tidak tahu kalau ada CCTV. Memang tidak ada yang tahu, Embok. Tolong, Embok, hanya Embok yang bisa bantu saya, desak Hilda. Suara Embok Inah tiba-tiba berubah menjadi bisikan penuh ketakutan. Non gawat, Non. Gawat kenapa, Embok? Kamar Non mau dibongkar. Apa? Iya, Non. Tadi pagi Ibu Ani sudah panggil tukang. Katanya kamar Non mau direnovasi total, mau diubah jadi kamar tamu mewah. Katanya biar semua jejak Non hilang dari rumah ini. Tukangnya datang besok pagi, Non. Besok pagi mereka mulai hancurkan semua perabotan di kamar Non. Hilda merasakan darahnya surut. Besok pagi. Itu berarti semua barangnya, termasuk meja rias dan decoder itu, akan dihancurkan. Ia kehabisan waktu. Kita tidak punya waktu, Embok, desis Hilda. Harus malam ini. Embok harus ambilkan itu untuk saya, malam ini juga. Kabar dari Embok Inah itu menghantam Hilda seperti sambaran petir. Renovasi. Besok pagi. Semua perabotan akan dihancurkan. Itu artinya, harapannya satu-satunya, kotak hitam kecil yang menyimpan kebenaran itu, akan ikut hancur lebur jika ia tidak bergerak malam ini juga. Kepanikan seketika menjalari dirinya. Ia tidak punya pilihan lain. Ia harus ke sana, malam ini, apapun risikonya. Neng? Non Hilda? Halo? Suara cemas Embok Inah terdengar dari ponsel. Embok, dengarkan aku, ucap Hilda cepat, berusaha mengendalikan suaranya agar tidak bergetar. Aku akan ke sana. Malam ini, sekarang juga. Aku harus ambil kotak itu sendiri. Embok, apa Lukman ada di rumah? Terdengar helaan napas berat. Tuan Lukman belum pulang, Non. Katanya lembur. Di rumah cuma ada Ibu Ani sama Non Tiara. Mereka lagi nonton TV di ruang keluarga. Volumenya keras sekali. Lembur. Itu adalah kabar baik di tengah kabar buruk ini. Setidaknya ia tidak harus berhadapan dengan Lukman. Baik, Embok. Dapur belakang. Apa pintunya bisa dibuka dari luar? Tidak bisa, Non. Pintunya dikunci dari dalam. Tapi Embok akan tunggu Non di dapur. Nanti Embok bukakan kuncinya. Tapi Non harus hati-hati sekali. Kalau sampai ketahuan Ibu Ani, aku akan hati-hati, Embok. Terima kasih. Tunggu aku. Hilda menutup telepon. Dia segera menghampiri Ibu Asih yang sedang membereskan dagangannya. Bu, tolong saya. Saya harus pergi sebentar. Ada urusan yang sangat mendesak.
Menyangkut bukti untuk persidangan. Ibu Asih menatapnya khawatir. Malam-malam begini, Neng, kamu mau kemana? Bahaya. Saya harus ke rumah Lukman, Bu, akunya. Apa? Ibu Asih hampir menjatuhkan piring yang dipegangnya. Jangan gila kamu, Neng. Mereka akan usir kamu lagi. Atau lebih buruk lagi, mereka bisa panggil polisi. Saya tidak akan lewat depan, Bu. Saya punya cara. Tolong, Bu. Ini satu-satunya kesempatan saya untuk dapat bukti. Bukti yang bisa menyelamatkan nama baik Azam. Nama Azam selalu menjadi senjata ampuh untuk meluluhkan hati Ibu Asih. Ibu Asih menatap Hilda lama, melihat kesungguhan dan tekad nekat di mata wanita muda itu. Akhirnya, ia mengangguk pasrah. Ya sudah. Tapi bagaimana kamu ke sana? Saya pinjam motor ibu, ya? Saya janji akan hati-hati. Dengan berat hati, Ibu Asih menyerahkan kunci motor bebeknya. Azam, biar ibu jaga di sini. Cepat kembali, Neng. Hati ibu tidak tenang. Hilda mencium kening Azam yang tertidur lelap. Ini adalah pertama kalinya ia akan berpisah dari putranya, bahkan hanya untuk beberapa jam. Hatinya terasa sakit. Maafkan ibu, sayang. Ibu pergi berjuang untuk kamu. Dia mengambil tas selempang kecil, memasukkan dompet lamanya yang berisi kunci laci meja rias, lalu menyalakan motor Ibu Asih. Malam itu, jalanan Jakarta tidak terlalu ramai. Hilda memacu motornya menembus kegelapan, jantungnya berdebar kencang, campuran antara takut dan juga adrenalin. Dia harus berhasil. Gagal berarti hancur selamanya. Ia tidak berani melewati gerbang utama kompleks perumahan Lukman. Satpam di sana pasti masih mengenali wajahnya. Hilda ingat, ada jalan tikus di sisi lain kompleks. Sebuah jalan sempit yang tembus ke area taman di belakang deretan rumah-rumah mewah, termasuk rumah Lukman. Dia memarkir motornya di mulut gang yang gelap, cukup jauh agar suaranya tidak terdengar. Lalu, ia berjalan kaki, menyelinap di antara bayang-bayang pohon. Udara malam terasa dingin, tapi keringat dingin membasahi pelipisnya. Akhirnya, ia tiba di belakang rumah Lukman. Pagar taman belakang tidak terlalu tinggi, hanya sebatas dada orang dewasa. Dulu Lukman sengaja membuatnya rendah agar pemandangan taman terlihat lebih luas. Hilda memanjat pagar itu dengan hati-hati, berusaha tidak menimbulkan suara. Hijab dan gamisnya sedikit menyulitkan, tapi ia berhasil melompat turun ke atas rumput taman yang basah oleh embun. Aman. Dia mengendap-endap menuju pintu dapur belakang. Seperti yang dijanjikan, pintu itu sedikit terbuka. Embok Inah berdiri di baliknya, wajahnya pucat pasi diterangi cahaya lampu dapur yang remang. Non, cepat masuk, bisik Mbok Inah, menarik tangan Hilda masuk dan segera mengunci pintu kembali. Suara tawa Ibu Ani dan Tiara terdengar samar dari ruang keluarga di depan, bercampur dengan suara sinetron dari televisi. Mereka masih di depan, Non. Kamar Non ada di lantai 2. Cepat, Non. Embok jaga di sini, kata Mbok Inah gemetar. Terima kasih, Embok. Terima kasih banyak, bisik Hilda tulus. Hilda melepas sandalnya agar langkahnya tidak terdengar. Ia berjalan berjinjit di lantai marmer yang dingin. Jantungnya serasa mau melompat keluar dari dadanya. Setiap langkah terasa begitu berat. Ini adalah rumahnya, tempat ia pernah merasa bahagia. Kini ia harus mengendap-endap seperti seorang pencuri. Ia sampai di kaki tangga. Aman. Perlahan, satu persatu anak tangga ia naiki. Suara televisi dari ruang keluarga menjadi penyamar langkah kakinya. Akhirnya, ia sampai di lantai 2. Lorong itu gelap. Ia bergegas menuju pintu kamar utamanya dulu. Tangannya gemetar saat memegang gagang pintu. Ia mendorongnya pelan. Pintu itu terbuka tanpa suara. Kamar itu gelap, hanya sedikit cahaya bulan yang masuk dari jendela. Hilda tidak berani menyalakan lampu. Ia menggunakan cahaya redup dari ponselnya untuk melihat. Kamar itu masih sama seperti saat ia tinggalkan. Tapi kini terasa dingin, kosong, dan berdebu. Jelas sekali Lukman tidak pernah tidur di kamar ini lagi sejak ia pergi. Itu sedikit melegakan hatinya. Hilda segera menuju meja riasnya. Ia merogoh kunci kecil dari dompetnya. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan kunci ke lubang laci paling bawah. Bunyi, klik, pelan terdengar. Laci itu terbuka. Matanya langsung tertuju pada benda itu. Di balik tumpukan kain-kain lama, sebuah kotak hitam kecil tergeletak di sana. Decoder CCTV. Benda itu masih di sana. Aman. Hilda merasa ingin menangis saking leganya. Ia segera mencabut kabel-kabel yang terhubung ke decoder itu dengan cepat,
memasukkan kotak hitam dan adaptornya ke dalam tas selempang kecil yang ia bawa. Berhasil. Dia berhasil mendapatkannya. Dia segera menutup laci, menguncinya kembali, dan berbalik untuk keluar kamar. Dia harus segera pergi dari sini. Ia baru saja melangkah keluar dari pintu kamar, ketika tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki di tangga. Suara itu bukan suara Mbok Inah yang pelan. Ini suara langkah yang malas dan diseret. Mbok Inah, bikin susu coklat, dong, lapar nih. Itu suara Tiara. Hilda membeku. Tiara sedang menaiki tangga, bukan ke dapur. Tiara sepertinya akan ke kamarnya sendiri dulu, yang letaknya di sebelah kamar utama. Jika Tiara melihatnya, semua akan berakhir. Hilda panik. Ia melihat sekeliling. Tidak ada tempat bersembunyi di lorong. Pintu kamar Tiara hanya berjarak beberapa meter. Tanpa pikir panjang, Hilda kembali masuk ke kamar utama, tapi tidak menutup pintunya rapat-rapat. Ia bersembunyi di balik pintu, di celah sempit antara pintu dan dinding. Jantungnya berdentum-dentum begitu keras. Ia takut Tiara bisa mendengarnya. Langkah kaki Tiara semakin dekat. Hilda melihat bayangan Tiara melewati celah pintu. Tiara masuk ke kamarnya. Hilda bisa mendengar Tiara menyalakan lagu dari ponselnya. Ini kesempatannya. Sekarang atau tidak sama sekali. Hilda mendorong pintu pelan, melangkah keluar dari kamar, dan mulai berjalan berjinjit menuruni tangga. Ia bergerak secepat yang ia bisa tanpa menimbulkan suara. Setengah tangga berhasil ia lewati. Embok. Susu coklatnya lama banget sih. Tiba-tiba suara Tiara terdengar lagi, kali ini dari lantai atas. Gadis itu rupanya keluar lagi dari kamarnya. Hilda terkejut. Ia kehilangan keseimbangan sejenak. Kakinya tanpa sengaja menyenggol sebuah vas kecil yang diletakkan sebagai dekorasi di salah satu anak tangga. Tang! Vas itu tidak pecah, tapi terguling dan menimbulkan suara yang cukup nyaring di keheningan rumah. Hilda membeku di tengah tangga. Suara apa itu? Suara Tiara terdengar dari atas. Hilda tidak berani bergerak. Embok? Itu Mbok. Ya, teriak Tiara. Tidak ada jawaban dari dapur. Mbok Inah pasti sama takutnya. Hilda mendengar langkah kaki Tiara menuruni tangga. Sial. Dia ketahuan. Tidak ada pilihan. Hilda tidak lagi berjinjit. Ia berlari menuruni sisa anak tangga. Hei, siapa itu? Tiara yang melihat bayangan Hilda berlari di kegelapan langsung berteriak. Hilda tidak peduli. Ia berlari melintasi ruang makan, menuju dapur. Itu suara Tiara. Hilda membeku. Tiara sedang menaiki tangga. Bukan ke dapur. Tiara sepertinya akan ke kamarnya sendiri dulu, yang letaknya di sebelah kamar utama. Jika Tiara melihatnya, semua akan berakhir. Hilda panik. Ia melihat sekeliling. Tidak ada tempat bersembunyi di lorong. Pintu kamar Tiara hanya berjarak beberapa meter. Tanpa pikir panjang, Hilda kembali masuk ke kamar utama, tapi tidak menutup pintunya rapat-rapat. Ia bersembunyi di balik pintu, di celah sempit antara pintu dan dinding. Jantungnya berdentum-dentum begitu keras. Ia takut Tiara bisa mendengarnya. Langkah kaki Tiara semakin dekat. Hilda melihat bayangan Tiara melewati celah pintu. Tiara masuk ke kamarnya. Hilda bisa mendengar Tiara menyalakan lagu dari ponselnya. Ini kesempatannya. Sekarang atau tidak sama sekali. Hilda mendorong pintu pelan, melangkah keluar dari kamar, dan mulai berjalan berjinjit menuruni tangga. Ia bergerak secepat yang ia bisa tanpa menimbulkan suara. Setengah tangga berhasil ia lewati. Embok. Susu coklatnya lama banget sih. Tiba-tiba suara Tiara terdengar lagi, kali ini dari lantai atas. Gadis itu rupanya keluar lagi dari kamarnya. Hilda terkejut. Ia kehilangan keseimbangan sejenak. Kakinya tanpa sengaja menyenggol sebuah vas kecil yang diletakkan sebagai dekorasi di salah satu anak tangga. Tang! Vas itu tidak pecah, tapi terguling dan menimbulkan suara yang cukup nyaring di keheningan rumah. Hilda membeku di tengah tangga. Suara apa itu? Suara Tiara terdengar dari atas. Hilda tidak berani bergerak. Embok? Itu Mbok. Ya, teriak Tiara. Tidak ada jawaban dari dapur. Mbok Inah pasti sama takutnya. Hilda mendengar langkah kaki Tiara menuruni tangga. Sial. Dia ketahuan. Tidak ada pilihan. Hilda tidak lagi berjinjit. Ia berlari menuruni sisa anak tangga. Hei, siapa itu? Tiara yang melihat bayangan Hilda berlari di kegelapan langsung berteriak. Hilda tidak peduli. Ia berlari melintasi ruang makan, menuju dapur. Maling. Ibu. Ibu. Ada maling di rumah.
Tiara berteriak sekeras-kerasnya sambil ikut berlari mengejar Hilda. Hilda berhasil sampai di dapur. Embok Inah sudah membukakan pintu belakang lebar-lebar, wajahnya pucat pasi. "Cepat, Non, cepat lari." Ibu Ani yang mendengar teriakan Tiara langsung berlari keluar dari ruang keluarga. "Ada apa, Tiara? Maling? Maling di mana?" "Itu." Lari ke belakang. "Kayaknya perempuan. Pakai hijab," teriak Tiara, masih berusaha mengejar. Hilda sudah berada di taman belakang. Dia mendengar teriakan Ibu Ani dan Tiara di belakangnya, memanggil-manggil satpam. "Satpam! Satpam! Tangkap maling itu. Jangan sampai lolos." Hilda berlari sekuat tenaga. Adrenalin memompa seluruh tubuhnya. Dia tidak peduli lagi pada apapun. Dia harus lolos. Dia memanjat pagar belakang dengan gerakan cepat yang ia sendiri tidak tahu dari mana datangnya. Tas lempangnya hampir tersangkut di ujung pagar besi. Dia berhasil melompat turun di jalanan gang di belakang. Lututnya menghantam aspal yang keras, membuatnya meringis kesakitan. Tapi dia tidak berhenti. Dia bangkit dan berlari terpincang-pincang menuju tempat motornya diparkir. Dia mendengar suara peluit satpam dari arah pos depan. Mereka pasti sudah diperingatkan. Dengan tangan gemetar hebat, ia memasukkan kunci ke lubang kontak motor. Berkali-kali gagal karena tangannya tidak stabil. Akhirnya, mesin motor meraung hidup. "Hei, berhenti!" Seorang satpam yang berlari dari posnya melihatnya. Hilda tidak peduli. Dia tancap gas. Motor bebek Ibu Asi melaju kencang, meninggalkan kompleks perumahan itu. Hilda terus memacu motornya, air mata mengalir deras di pipinya. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kelegaan yang bercampur amarah. Napasnya memburu. Lututnya terasa perih dan berdarah. Tapi di dalam tas lempangnya, ada sebuah kotak hitam kecil. Benda yang menyimpan takdir mereka semua. Dia lolos. Dia berhasil. Dia tertawa getir di sela-sela isak tangisnya. "Kalian mengejarku seperti maling di rumahku sendiri," desisnya pada angin malam. "Kalian akan lihat. Kalian semua akan lihat siapa maling yang sebenarnya." Hilda memarkir motor Ibu Asi di gang sempit di samping warteg dengan napas yang masih terengah-engah. Kakinya gemetar hebat, sisa dari adrenalin yang membanjiri tubuhnya. Lututnya yang terluka terasa perih saat ia turun dari motor. Ia bersandar sejenak di dinding, mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih menggila. Dia berhasil lolos. Dia membawa bukti itu. Dengan langkah terpincang, ia masuk ke warteg yang sudah tutup. Ibu Asi langsung menyambutnya di pintu belakang, wajahnya penuh kecemasan. Ibu Asi belum tidur, setia menunggunya. "Ya Allah, Neng, kamu kenapa? Lutut kamu berdarah," pekik Ibu Asi panik. "Kamu ketahuan? Kamu dikejar?" "Aku tidak apa-apa, Bu. Hanya jatuh sedikit," jawab Hilda, suaranya serak. "Azam di mana?" "Azam baru saja tidur lagi. Tadi dia rewel sekali cari kamu," kata Ibu Asi sambil memapa Hilda masuk ke kamar kecilnya. "Sini, Ibu obati dulu lukamu." Hilda segera memeluk putranya yang tertidur pulas di ayunan kain, menciuminya berkali-kali. Air matanya menetes. Dia hampir saja gagal kembali pada putranya. "Maafkan Ibu, sayang. Maaf." "Kamu berhasil, Neng?" tanya Ibu Asi pelan, sambil membersihkan luka di lutut Hilda dengan kapas alkohol. "Kamu dapat apa yang kamu cari?" Hilda menahan ringisan sakit di lututnya. Dia mengangguk. Matanya berkilat penuh kemenangan. "Aku dapat, Bu." Ia melepaskan tas selempangnya. Dengan tangan yang kini lebih tenang, ia mengeluarkan kotak hitam kecil itu. Decoder CCTV. Benda ini adalah harapannya, kunci dari semua masalahnya. "Ini dia, Bu. Buktinya ada di sini," kata Hilda. "Ini benda apa, Neng? Kok kecil sekali?" tanya Ibu Asih, memandangi kotak itu dengan bingung. "Ini kotak Pandora, Bu," jawab Hilda getir. "Kotak yang menyimpan semua kebusukan mereka. Ini alat penyimpan rekaman CCTV yang aku pasang di ruang tamu." Ibu Asih terbelalak. "CCTV? Kamu pasang CCTV di sana?" Hilda mengangguk. "Aku pasang diam-diam sudah lama. Aku harus lihat isinya sekarang, Bu." Hilda tidak punya laptop. Tapi dia ingat, di warteg Ibu Asih ada televisi tabung 14 inci yang sudah tua, biasanya untuk hiburan para pelanggan. Di bawah TV itu, ada pemutar DVD lama yang sudah jarang dipakai. "Bu, TV dan DVD player itu masih bisa nyala?" tanya Hilda. "Masih, Neng. Walaupun gambarnya kadang goyang-goyang."
Memangnya kenapa? Hilda memeriksa kabel-kabel di decoder itu. Ada kabel output audio video standar berwarna kuning, merah, dan putih. Sama persis dengan colokan di bagian depan pemutar DVD. Bisa, Bu. Kita bisa lihat rekamannya lewat TV. Dengan antusias, mereka berdua membawa decoder itu ke ruang depan warteg. Ibu Asih menyalakan televisi. Setelah berdesis sejenak, layar TV itu menyala. Hilda menyambungkan kabel-kabel dari decoder ke pemutar DVD, lalu menghubungkannya ke TV. Layar TV yang awalnya menampilkan siaran semut, tiba-tiba berganti gambar. Sebuah gambar diam dari sudut tinggi. Ruang tamu di rumah Lukman. Sofa mewah, meja tamu marmer, tangga melingkar di kejauhan, dan pintu utama. Semuanya terekam dengan jelas. Ya Allah, berhasil, Neng. Kelihatan semua. Bisik Ibu Asih tak percaya, matanya terpaku ke layar. SSHT, desis Hilda. Dia mengambil remote control kecil yang terselip di decoder itu. Dia harus mencari rekaman di tanggal yang tepat. Ini bagian yang paling menegangkan. Apakah rekamannya masih tersimpan? Apakah memorinya tidak penuh dan terhapus? Dia menekan tombol, menu, di remote. Tampilan di TV berubah. Dia memilih pencarian arsip, lalu cari berdasarkan tanggal. Dengan jari gemetar, dia memasukkan tanggal acara syukuran 7 bulanan itu. Layar menampilkan beberapa file video, dibagi per jam. Jantungnya berdebar lega. Rekamannya masih ada. Kita mulai dari sini, Bu. Rekaman hari haji. Hilda memutar file rekaman di sore hari, tepat saat acara dimulai. Mereka berdua menonton dalam diam. Layar TV kecil itu menampilkan kembali semua kejadian. Suasana syukuran yang khusyuk, doa ustadz, senyum Hilda yang saat itu masih tulus di samping Lukman. Semuanya terlihat normal dan bahagia. Lalu, momen neraka itu tiba. Rekaman itu menangkap dengan jelas bagaimana Ibu Ani tiba-tiba berdiri dari duduknya, wajahnya dibuat-buat sedih, lalu mulai menangis histeris. Berhenti. Hentikan semua ini. Suara Ibu Ani terdengar jelas dari speaker TV, melengking dan penuh drama. Hilda mengepalkan tangannya. Kemudian adegan berlanjut. Tiara memprovokasi. Ibu Ani menunjuknya. Kamu. Beraninya kamu mengadakan syukuran untuk anak haram itu. Kamera itu merekam segalanya. Tuduhan keji itu. Tiara yang dengan bangganya menunjukkan foto editan di ponselnya. Wajah syok Hilda. Wajah bingung para tamu. Dan wajah Lukman, wajah suaminya yang perlahan berubah dari khawatir menjadi merah pada menahan amarah dan malu. Dan akhirnya, klimaks yang paling menghancurkan hatinya. Aku jatuhkan talak 3 padamu, Hilda. Suara Lukman menggelegar di warteg yang sepi itu. Rekaman itu menunjukkan dengan jelas detik-detik Hilda ambruk pingsan. Hilda menutup mulutnya, menahan isakan yang mendesak keluar. Mengulang kembali trauma itu terasa begitu menyakitkan. Ibu Asih mengusap-usap punggungnya, matanya ikut berkaca-kaca. Ini sudah jadi bukti kuat, Neng. Ini bukti mereka memfitnah kamu di depan banyak orang, kata Ibu Asih. Belum cukup, Bu, desis Hilda. Matanya menatap tajam ke layar. Ini baru bukti mereka memfitnah. Tapi aku butuh bukti kalau mereka tahu itu adalah fitnah. Aku butuh bukti kalau mereka merencanakan ini semua. Jari Hilda kembali bergerak di atas tombol remote. Mereka pasti merencanakan ini. Tidak mungkin spontan. Ibu Ani tidak sepintar itu untuk berimprovisasi. Dia memundurkan rekaman. Bukan lagi di hari haji, dia mencari rekaman di hari-hari sebelumnya. 1 hari sebelum acara. Tidak ada yang mencurigakan. Hanya aktivitas biasa Mbok Inah membersihkan rumah. Dia mundur lagi. 2 hari sebelum acara syukuran. Waktu di layar menunjukkan pukul 20.17 malam. Ruang tamu tampak sepi. Lukman dan Hilda sepertinya sudah ada di kamar mereka di lantai atas. Tiba-tiba, dari arah pintu depan, Ibu Ani dan Tiara masuk. Mereka sepertinya baru saja pulang dari luar. Keduanya duduk di sofa, tepat di bawah sorotan kamera CCTV. Bu, ini sudah jadi. Sesuai pesanan Ibu, Hilda mendengar suara Tiara dengan jelas. Dia melihat Tiara menunjukkan sesuatu di layar ponselnya kepada Ibu Ani. Mana? Coba Ibu lihat, sahut Ibu Ani, mendekatkan wajahnya ke ponsel Tiara. Ibu Asih menahan napas. Mereka bicara apa itu, Neng? SSST. Hilda membesarkan volume suara TV hingga maksimal. Terdengar suara Tiara tertawa kecil, tawa yang sinis. Gimana, Bu? Keren, kan, editan Tiara?
Foto si Hilda waktu seminar di Bogor itu Tiara potong. Terus Tiara tempel foto temen cowok Tiara. Kelihatan kayak lagi pelukan mesra di lobi hotel. Kan? Padahal aslinya kan foto ramai-ramai sama panitia lain. Jantung Hilda serasa berhenti berdetak. Ini dia. Ini adalah pengakuan yang ia butuhkan. Ibu Ani di layar TV tampak mengangguk puas. Wajahnya terlihat sangat licik di bawah cahaya lampu ruang tamu. Bagus. Bagus sekali. Rapi kerja kamu. Dengan foto ini, kita punya alasan kuat untuk menyerang dia. Tidak akan ada yang curiga. Jadi, rencana kita di acara syuran lusa jadi, Bu? Tanya Tiara, suaranya terdengar bersemangat. Ibu Ani tersenyum sinis. Senyum yang membuat darah Hilda mendidih. Jadi, dong, jawab Ibu Ani tegas. Ibu sudah muak lihat muka si Hilda itu. Sok suci, sok alim, pakai hijab tapi hatinya busuk. Padahal dia cuma mau menguasai harta Lukman. Sebelum dia melahirkan anak itu dan posisinya makin kuat di rumah ini, kita harus singkirkan dia. Tiara tampak sedikit ragu. Tapi, Bu, anak yang dikandungnya kan memang anak Mas Lukman. Nanti kalau Mas Lukman tidak percaya gimana? Mas Lukman kan cinta sekali sama dia. Kamu ini bodoh atau apa, Tiara? Bentak Ibu Ani pelan, tapi nadanya tajam. Cinta itu bisa hilang dalam sekejap. Lukman itu anak ibu. Ibu tahu persis wataknya. Dia itu paling tidak bisa menahan malu. Harga dirinya setinggi langit. Kalau kita serang dia di depan semua keluarga besar, bilang istrinya selingkuh, bawa bukti foto ini, dan bilang anak itu anak haram, dia pasti emosi. Harga dirinya sebagai laki-laki akan hancur. Ibu yakin, dia pasti langsung menceraikan si Hilda saat itu juga. Tiara tampak manggut-manggut mengerti, wajahnya terlihat jahat. Terus, soal warisan gimana, Bu? Bukannya rumah ini dan beberapa aset atas nama Mas Lukman dan Kak Hilda. Itu gampang, desis Ibu Ani. Kalau mereka cerai karena perzinahan, si Hilda tidak akan dapat apa-apa. Dia akan pergi dengan tangan kosong dan menanggung malu. Dan semua harta Lukman, cepat atau lambat, akan jatuh ke tangan kita. Ke tangan kamu, Tiara. Ibu melakukan ini semua demi kamu, Nak, supaya hidupmu terjamin, tidak seperti ibu dulu. Asik. Ibu memang yang terbaik. Tiara sayang banget sama ibu. Tiara memeluk ibunya dengan gembira. Ingat, Tiara. Lusa, aktingmu harus bagus. Kamu harus kelihatan sedih dan terpaksa membongkar aib ini. Dan ibu akan menangis sejadi-jadinya. Lukman pasti luluh, kata Ibu Ani, mengelus rambut putrinya. Beres, Bu. Serahkan sama Tiara. Dijamin si hijab itu akan hancur. Keduanya lalu tertawa bersama. Tawa jahat yang menggema di ruang tamu yang sepi itu. Di warteg Ibu Asih, Hilda terduduk lemas di lantai. Tangannya gemetar hebat. Bukan karena takut, tapi karena amarah yang meluap hingga ke ubun-ubun. Ibu Asih menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya membelalak ngeri. Ya Allah, ya Rabbi, iblis. Mereka itu iblis berwujud manusia, Neng. Tega sekali. Sampai segitunya mereka merencanakan kehancuran kamu. Astagfirullahaladzim. Hilda tidak menangis. Air matanya sudah kering. Yang ada hanya tatapan dingin yang menakutkan. Dia mematikan televisi. Semuanya sudah jelas. Rencana busuk itu terekam sempurna, kata demi kata. Dia mendapatkan apa yang ia butuhkan. Bukti perencanaan kejahatan. Niat jahat. Pemalsuan bukti. Sumpah palsu. Pencemaran nama baik. Semuanya ada di dalam kotak hitam kecil itu. Kalian yang memulai, bisik Hilda pada dirinya sendiri, suaranya serak menahan amarah. Kalian yang menggali kuburan kalian sendiri. Ia menatap surat panggilan sidang yang tergeletak di meja kasir. Sidang pertama dijadwalkan minggu depan. Ibu Ani, Tiara. Hilda menyebut nama-nama itu seperti sebuah kutukan. Kalian ingin bermain di pengadilan? Baik, kita akan bermain. Hilda bangkit berdiri, mengabaikan lututnya yang perih. Dia mengambil ponsel Ibu Asih. Dia ingat, salah satu pelanggan setia warteg Ibu Asih adalah seorang pengacara muda dari Lembaga Bantuan Hukum, lebih, yang bernama Budi. Orangnya terlihat pintar, idealis, dan sering makan siang di sana sendirian. Ibu Asih pernah bercerita kalau Budi sering membela orang-orang kecil yang tertindas. Bu, boleh saya pinjam ponsel Ibu lagi? Saya harus menelepon seseorang. Penting sekali. Siapa, Neng? Malam-malam begini? Pengacara, jawab Hilda tegas. Mas Budi, yang sering makan di sini itu. Ibu punya nomornya?
Ibu Asi mengangguk. Ada. Dia pernah kasih kartu nama. Bagus, kata Hilda. Permainan akan segera dimulai. Dan aku yang akan mengakhirinya. Keesokan harinya, warteg Ibu Asi kedatangan pelanggan istimewa pada jam makan siang. Budi, pengacara muda dari Lembaga Bantuan Hukum, itu, datang seperti biasanya. Ia memesan nasi rames dan es teh manis. Namun, hari ini, Ibu Asi yang melayaninya dengan sikap berbeda. Mas Budi, setelah makan, apa ada waktu sebentar? Tanya Ibu Asi pelan, suaranya terdengar serius. Ada anak saya, Hilda, dia perlu bantuan hukum. Sangat mendesak. Budi mengangkat alisnya. Ia melihat ke arah Hilda yang sedang sibuk di balik etalase kaca. Wajahnya terlihat tegar namun menyimpan beban berat. Budi mengangguk. Tentu, Bu. Saya selesaikan makan dulu. 1 jam kemudian, warteg sudah sepi. Ibu Asi menutup pintu depan lebih awal. Budi duduk di meja sudut. Di hadapannya kini duduk Hilda, yang menggendong Azam. Hilda menceritakan segalanya. Ia menceritakan fitnah keji di hari syukuran, pengusiran, talak 3, hingga surat gugatan yang menolak mengakui Azam sebagai anak kandung Lukman. Budi mendengarkan dengan saksama. Wajahnya menunjukkan simpati, namun juga realisme seorang praktisi hukum. Ia sudah sering mendengar cerita serupa. Ini berat, Bu Hilda, katanya jujur. Kasus seperti ini seringkali menjadi, dia bilang, saya bilang. Pihak sana punya pengacara mahal dan saksi keluarga. Mereka akan bersaksi memberatkan ibu. Kita harus punya bukti yang lebih kuat dari sekadar kata-kata. Hilda menatap Budi dengan tenang. Saya tahu, Mas Budi. Saya tidak datang dengan tangan kosong. Ia mengangguk ke arah Ibu Asih. Mereka bertiga pindah ke belakang, ke depan televisi tabung tua itu. Saya tidak punya laptop. Jadi, saya harap Mas Budi maklum, kata Hilda. Budi awalnya bingung, namun ia menurut. Hilda menyalakan televisi dan decoder itu. Ia tidak memutar rekaman saat syukuran. Ia langsung memutar rekaman 2 hari sebelumnya. Rekaman di mana Ibu Ani dan Tiara duduk di sofa, merencanakan segalanya. Awalnya Budi hanya menonton dengan kening berkerut. Namun, 5 menit kemudian, postur tubuhnya berubah total. Matanya yang tadi sayu karena lelah kini membelalak lebar, terkunci ke layar. Rahangnya mengeras. Dia mendengar semuanya. Foto editan Tiara. Bilang anak itu anak haram. Lukman itu paling tidak bisa menahan malu. Semua harta Lukman akan jatuh ke tangan kita. Ketika rekaman itu selesai dan Hilda mematikannya, keheningan menyelimuti ruangan kecil itu. Hanya suara kipas angin tua yang berderit. Budi bersandar di kursi. Dia mengusap wajahnya, lalu menatap Hilda dengan pandangan yang benar-benar berbeda. Ini bukan lagi pandangan simpati, ini pandangan kagum bercampur amarah yang tertahan. Ibu Hilda, ucap Budi, suaranya rendah dan serius. Ini bukan lagi kasus perceraian biasa. Ini bukan kasus perebutan hak asuh anak. Ini adalah kejahatan. Murni sebuah tindak pidana. Budi bangkit dari kursinya, berjalan mondar-mandir di ruangan sempit itu. Otak pengacaranya bekerja dengan cepat. Mereka tidak hanya memfitnah. Mereka bersekongkol. Mereka memalsukan bukti. Dan di persidangan nanti, mereka pasti akan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Ini bom waktu, Bu. Dan kita yang memegang pemicunya. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Mas? Tanya Hilda. Kita ikuti permainan mereka, kata Budi, matanya berkilat. Kita jangan tunjukkan kartu ini sekarang. Biarkan mereka masuk ruang sidang dengan angkuh. Biarkan pengacara mahal mereka bicara. Dan yang paling penting, Budi menunjuk ke arah televisi, kita biarkan mereka berdua, Ibu Ani dan Tiara, bersaksi di bawah sumpah. Biarkan mereka berbohong sebanyak yang mereka mau. Biarkan mereka menggali kuburan mereka sendiri. Rencana itu mulai tersusun. Budi akan mendampingi Hilda di sidang perdata. Mereka akan membiarkan pihak Lukman menyerang lebih dulu. Setelah mereka menjerat leher mereka sendiri dengan sumpah palsu, baru Hilda akan membalas. Dan setelah kita memutar rekaman ini di depan hakim, lanjut Budi, kita tidak berhenti di situ. Saat itu juga, kita akan langsung mengajukan laporan pidana. Pencemaran nama baik, persekongkolan jahat, dan sumpah palsu. Mereka bisa langsung ditahan hari itu juga. Bagaimana dengan anak saya, Mas? Tanya Hilda. Hak asuh penuh akan jatuh ke tangan ibu. 100%. Dan Lukman, dia akan membayar setiap rupiah nafkah untuk anaknya,
dengan bunga atas penghinaan yang sudah dia lakukan. 1 minggu itu terasa seperti setahun. Hilda mempersiapkan mentalnya. Budi mempersiapkan semua dokumen hukum, tidak hanya untuk jawaban gugatan, tapi juga untuk laporan pidana yang akan segera ia layangkan. Hari persidangan itu akhirnya tiba. Pengadilan agama terasa sesak dan panas. Ruangan sidang dipenuhi oleh keluarga besar Lukman yang datang untuk mendukung Lukman dan menghakimi Hilda. Hilda datang hanya didampingi Budi dan Ibu Asih, yang dengan setia menggendong Azam di luar ruang sidang, menunggu dipanggil. Hilda mengenakan gamis hitam sederhana dan hijab senada. Wajahnya tenang, tanpa riasan, namun memancarkan aura dingin yang membuat orang segan. Tak lama kemudian, rombongan, lawan, tiba. Ibu Ani dan Tiara melangkah masuk seolah sedang berjalan di karpet merah. Mereka mengenakan pakaian mewah dan perhiasan yang mencolok. Wajah mereka penuh kesombongan, menyapa kerabat dengan senyum lebar, seolah ini adalah arisan keluarga. Lukman berjalan di belakang mereka, wajahnya kaku dan sulit dibaca. Dia mengenakan kemeja batik mahal, didampingi oleh tim pengacara yang tampak necis dan percaya diri. Mata Lukman dan Hilda bertemu sesaat. Lukman cepat-cepat membuang muka, seolah melihat sesuatu yang menjijikkan. Hati Hilda tak lagi sakit, yang ada hanya rasa muak. Sidang dibuka. Hakim ketua yang bijaksana memulai prosesnya. Pengacara Lukman, seorang pria parlente dengan suara lantang, langsung mengambil alih panggung. Yang mulia, katanya dengan nada penuh keyakinan. Klien kami, Bapak Lukman, telah menjadi korban penipuan dan pengkhianatan yang keji. Istrinya, Saudari Hilda, telah terbukti melakukan perbuatan zina dan kini telah melahirkan anak dari hasil perbuatan terlarang tersebut. Pengacara itu meletakkan sebuah foto yang sudah dicetak besar di meja hakim sebagai bukti A. Foto editan Hilda yang sedang berpelukan dengan pria lain. Kami hadir di sini tidak hanya untuk mengesahkan talak 3 yang sudah dijatuhkan klien kami, tapi juga untuk melindungi nama baik keluarga. Kami menuntut agar pengadilan menetapkan bahwa anak yang dilahirkan Saudari Hilda adalah anak di luar nikah, dan tidak memiliki hak waris atau hak menyandang nama keluarga klien kami. Hilda hanya diam di kursinya. Budi menyentuh lengannya pelan, mengisyaratkan untuk tetap tenang. Kami akan hadirkan saksi, lanjut pengacara itu. Saksi pertama, Saudari Tiara, adik kandung dari Bapak Lukman. Tiara melangkah ke depan dengan gaya yang dibuat-buat sedih. Dia meletakkan tangannya di atas Al-Quran untuk diambil sumpahnya. Saudari Tiara, apa yang Anda ketahui tentang hubungan antara penggugat dan tergugat? Tanya pengacara. Tiara mulai berakting. Air matanya mulai menetes. Saya sebenarnya tidak tega, Pak. Kak Hilda itu sudah saya anggap kakak sendiri. Isaknya. Tapi, saya tidak tahan melihat Mas Lukman dibohongi terus-menerus. Saya melihatnya, Pak Hakim. Dengan mata kepala saya sendiri. Apa yang Anda lihat? Desak pengacara. Saya melihat Kak Hilda membawa pria lain ke rumah. Lebih dari sekali. Saat Mas Lukman sedang banting tulang kerja di kantor, dia bersenang-senang di kamar. Bohong Tiara dengan lancar. Saya sudah coba nasihati, tapi dia malah memarahi saya, bilang saya jangan ikut campur urusan rumah tangganya. Seluruh ruangan bergemuruh. Hilda tetap diam, menatap lurus ke depan. Saksi kedua, Ibu Ani, ibunda dari Bapak Lukman, panggil pengacara. Ibu Ani maju. Ini adalah puncak penampilannya. Dia menangis histeris sebelum sampai di meja saksi. Yang mulia, hancur hati saya, Yang mulia. Raungnya. Dia bersumpah di atas Al-Quran dengan tangan gemetar yang dibuat-buat. Saya yang memergoki foto itu di ponsel menantu saya. Saya kaget. Saya tidak percaya, menantu yang saya anggap solehah, yang berhijab ternyata ular beludak, teriaknya. Dia menghancurkan anak saya. Dia membawa aib bagi keluarga kami. Anak yang dia kandung itu bukan cucu saya. Itu anak haram. Ibu Ani menunjuk-nunjuk ke arah Hilda. Usir dia, Yang mulia. Jangan biarkan dia menuntut apapun dari anak saya. Setelah Ibu Ani ditenangkan, giliran Lukman yang dipanggil. Dia tampak tegang, tapi kesaksian ibu dan adiknya seolah telah meyakinkannya kembali. Saudara Lukman, apa benar Anda sudah menjatuhkan talak 3? Benar, Pak Hakim, jawab Lukman tegas. Apa yang membuat Anda begitu yakin untuk melakukannya? Lukman terdiam sejenak. Dia melirik ibunya, lalu ke pengacaranya. Setelah melihat bukti foto itu, dan mendengar kesaksian adik saya muak. Dia menelan ludah, lalu mengucapkan kebohongan yang telah diajarkan ibunya. Sebenarnya, sejak awal kehamilan,
dia sudah aneh, Yang Mulia. Dia seperti menjaga jarak. Saya mencium bau aneh dari tubuhnya. Bau yang membuat saya jijik. Saya tidak pernah menyentuhnya lagi sejak itu. Saya yakin anak itu bukan anak saya. Kebohongan itu adalah paku terakhir di peti mati pernikahan mereka. Pengacara Lukman tersenyum puas. Sudah jelas, Yang Mulia. Semua saksi dan bukti memberatkan tergugat. Kami mohon gugatan kami dikabulkan sepenuhnya. Ruangan sidang kembali riuh. Posisi Hilda tampak sudah di ujung tanduk, hancur lebur. Hakim ketua mengetuk palunya. Tenang. Harap tenang. Suasana kembali hening. Hakim menatap Hilda dengan pandangan serius, sedikit iba. Saudari Hilda, Anda sudah mendengar semua kesaksian dan melihat bukti yang diajukan. Semua sangat memberatkan Anda. Apa pembelaan Anda? Hilda menarik napas panjang. Dia berdiri. Semua mata tertuju padanya. Dia menatap Lukman yang menolak memandangnya. Dia menatap Ibu Ani dan Tiara yang tersenyum sinis. Lalu dia menatap Hakim. Yang Mulia, katanya, suaranya tenang, dingin, dan sangat jelas, memenuhi seluruh ruangan. Terima kasih atas kesempatan ini. Dia berbalik sejenak ke arah pengacaranya, Budi, yang mengangguk mantap. Pembelaan saya, lanjut Hilda, akan saya mulai sekarang. Seluruh ruang sidang hening, menantikan apa yang akan diucapkan oleh wanita yang sudah terpojok itu. Ibu Ani dan Tiara saling berpandangan, senyum kemenangan terukir jelas di wajah mereka. Pengacara Lukman duduk santai, menyandarkan punggungnya seolah pekerjaan beratnya sudah selesai. Budi, pengacara Hilda, berdiri. Yang Mulia Hakim Ketua, ucapnya dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. Sebelum kami menjawab semua tuduhan palsu dan bukti yang sudah direkayasa oleh pihak penggugat, klien saya ingin menghadirkan satu bukti. Bukti yang tidak bisa berbohong, tidak bisa bersumpah palsu, dan tidak bisa direkayasa. Pengacara Lukman langsung berdiri. Keberatan, Yang Mulia. Pihak tergugat mencoba mengulur-ulur waktu. Bukti apa lagi? Semua sudah jelas. Budi tersenyum tipis. Bukti yang ingin kami hadirkan adalah objek dari gugatan ini sendiri, Yang Mulia. Pihak penggugat menuntut agar seorang anak ditetapkan sebagai anak di luar nikah. Tidakkah adil bagi majelis hakim untuk setidaknya melihat siapa anak yang sedang kita bicarakan ini? Hakim Ketua tampak berpikir sejenak. Apa maksud Anda, pengacara? Klien saya, Ibu Hilda, telah melahirkan seorang putra. Putra yang dituduh sebagai anak haram oleh pihak penggugat. Kami mohon izin untuk membawa bayi tersebut masuk ke dalam ruang persidangan ini. Jelas Budi. Cibiran langsung terdengar dari bangku keluarga Lukman. Drama. Mau main drama air mata? Bisik Tiara cukup keras. Ibu Ani memutar bola matanya. Dasar tidak tahu malu. Membawa anak haram ke pengadilan. Hakim mengetuk palu. Keberatan ditolak. Sidang ini adalah tentang status seorang anak. Adalah hak anak itu untuk hadir. Petugas, tolong persilakan saksi dari tergugat untuk masuk. Semua mata tertuju ke pintu belakang ruang sidang. Pintu itu terbuka. Ibu Asih masuk dengan langkah mantap. Di gendongannya, terbungkus selimut biru muda yang bersih, adalah bayi Azam. Bayi itu tidak menangis. Matanya yang bulat menatap sekeliling dengan tenang. Hilda segera bangkit dari kursinya, menghampiri Ibu Asih, dan mengambil putranya ke dalam pelukannya. Dia mencium kening Azam dengan lembut, seolah menarik kekuatan dari aroma bayinya. Kehadiran Azam seketika mengubah aura Hilda. Wajahnya yang tadi dingin kini memancarkan kekuatan seorang ibu yang siap melindungi anaknya. Dia kembali ke tempatnya. Yang Mulia, kata Hilda, suaranya kini bergetar oleh emosi yang tertahan. Ini putra saya. Namanya Azam. Dan mereka bilang dia anak haram. Lukman, yang sejak tadi menunduk, kini semakin tidak berani mengangkat wajahnya. Dia tidak mau melihat bayi itu. Dia takut. Budi kembali berdiri. Saudari Hilda, sesuai dengan permintaan kami, silakan tunjukkan putra Anda kepada majelis hakim. Dan terutama, tunjukkan putra Anda kepada pria yang menggugat status kelahirannya. Hati Hilda berdebar. Inilah saatnya. Dengan Azam dipelukan, dia melangkah keluar dari meja terdakwa. Dia tidak berjalan ke arah hakim. Dia berjalan lurus, langkahnya mantap, melewati pengacara Lukman yang menatapnya bingung. Dia berjalan menuju satu titik. Meja penggugat. Tempat Lukman duduk membeku. Dia berhenti tepat di depan mantan suaminya itu. Begitu dekat hingga Lukman bisa mencium aroma bayi yang samar.
Mas Lukman, panggil Hilda. Suaranya tidak lagi memohon seperti malam itu. Suaranya datar dan penuh perintah. Lihat aku. Perlahan, sangat perlahan, Lukman mengangkat wajahnya. Matanya yang ketakutan bertemu dengan mata Hilda yang dingin seperti es. Tak ada lagi cinta di sana. Hanya ada penghakiman. Kamu sudah berbohong di bawah sumpah. Desis Hilda pelan, hanya cukup untuk didengar Lukman. Sekarang, lihat anak yang kamu sebut haram ini. Hilda membuka selimut yang menutupi wajah Azzam. Waktu seakan berhenti di ruang sidang itu. Lukman menundukkan pandangannya dari mata Hilda ke wajah bayi yang ada di gendongan itu. Napasnya tercekat di tenggorokan. Itu adalah wajahnya. Bukan sekadar mirip. Itu adalah replika sempurna dari wajahnya saat masih bayi. Foto-foto masa kecilnya yang sering dipajang Ibu Ani di ruang keluarga terputar di kepalanya. Hidung mancung itu, bentuk alis tebal itu, garis dagu yang tegas itu. Semua adalah miliknya. Seolah Tuhan ingin memperjelas semuanya, Azzam yang merasa sedikit terganggu, menggerakkan kepalanya sedikit. Cahaya lampu pengadilan menyorot sisi wajahnya. Dan di sana, di pipi kiri mungil itu, ada sebuah titik kecil berwarna coklat. Sebuah tahi lalat. Tahi lalat yang sama persis dengan milik Lukman. Di posisi yang sama persis. Tahi lalat khas keluarga ayahnya. Lukman terkesiap. Suara, tidak. Keluar dari bibirnya tanpa ia sadari. Tangannya gemetar hebat. Ia ingin menyentuh, ingin memastikan, tapi tubuhnya kaku. Wajahnya berubah pucat pasi, lebih putih dari kemeja yang ia kenakan. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengalir di pelipisnya. Semua kebohongan yang ia ucapkan tadi, bau aneh, jijik, bukan anakku, semua itu kembali menghantamnya seperti bumerang. Reaksi itu tidak hanya terjadi pada Lukman. Di bangku belakang, keluarga besar Lukman yang hadir mulai bergemuruh hebat. Para paman dan bibinya saling berbisik. Mata mereka membelalak antara wajah Azzam dan wajah Lukman. Ya Allah, itu Lukman waktu kecil. Mirip sekali. Tidak salah lagi. Tahi lalatnya. Lihat tahi lalatnya. Itu tahi lalat keluarga kita. Jadi, selama ini kita dibohongi. Suara bisikan itu sampai ke telinga Ibu Ani. Dia melihat wajah Lukman yang syok. Dia mendengar keributan keluarganya. Dia panik. Rencananya mulai berantakan. Itu kebetulan. Teriak Ibu Ani dari kursinya, suaranya melengking histeris, memecah keheningan. Itu cuma kebetulan. Jangan tertipu. Banyak orang punya tahi lalat. Lukman, jangan goyah. Nak, itu trik kotornya untuk mengambil hartamu. Tiara ikut menimpali. Iya, Mas. Jangan percaya. Itu pasti kebetulan aja. Dia sengaja pamerin anak itu biar kita kasihan. Hilda mengabaikan teriakan panik dua wanita itu. Matanya tetap terkunci pada Lukman yang masih terguncang. Ini kebetulan, Mas? Tanyanya, suaranya bergema di ruangan. Hidungmu, dagumu, alismu, dan tahi lalat ini, apakah ini semua hanya kebetulan? Lukman tidak bisa menjawab. Dia tergagap. Aku tidak tahu. Dia memegangi kepalanya yang terasa pusing. Keyakinan yang ia bangun selama berbulan-bulan, yang didoktrin oleh ibunya, kini hancur lebur dalam hitungan detik. Dia telah menghina, membuang, dan menolak darah dagingnya sendiri. Melihat kehancuran di mata Lukman, Hilda merasa cukup. Dia memeluk Azzam erat-erat, melindunginya dari pemandangan itu. Dia berbalik dengan anggun, meninggalkan Lukman yang gemetar di kursinya. Dia berjalan kembali ke mejanya, diiringi tatapan puluhan pasang mata yang kini berubah dari menghina menjadi iba dan kagum. Dia berdiri di samping Budi, menatap lurus ke arah hakim ketua yang juga tampak tertegun melihat drama yang baru saja terjadi. Yang mulia, kata Hilda dengan suara yang lantang dan jelas, memecah keheningan. Ini baru bukti pertama saya. Bukti yang diciptakan langsung oleh Tuhan untuk membungkam kebohongan mereka. Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Lalu, matanya beralih menatap Ibu Ani dan Tiara, yang kini wajahnya pucat pasi penuh ketakutan. Sekarang, lanjut Hilda. Izinkan saya memutar bukti kedua. Bukti yang diciptakan oleh iblis. Budi langsung berdiri. Yang mulia, dengan ini kami mohon izin untuk memutar sebuah bukti rekaman. Sebuah rekaman CCTV dari kediaman penggugat, yang akan membuktikan dengan jelas adanya persekongkolan jahat, pemalsuan bukti, dan sumpah palsu yang baru saja kita semua dengar dengan jelas di ruang sidang ini. Wajah Ibu Ani dan Tiara berubah seketika. CCTV? Rekaman apa?
Mereka saling pandang dengan ngeri. Mereka teringat malam itu. Malam ketika Hilda dikejar-kejar seperti maling. Jangan-jangan, seluruh mata di ruang sidang tertuju pada Budi, pengacara Hilda. Pernyataannya menggantung di udara, penuh ancaman. Rekaman CCTV, persekongkolan jahat, sumpah palsu. Pengacara Lukman langsung melompat berdiri, wajahnya yang tadi sombong kini tampak tegang. Keberatan, Yang Mulia. Ini tuduhan serius tanpa dasar. Pihak tergugat hanya mengada-ada. CCTV apa? Tidak ada CCTV di rumah klien kami. Serunya, suaranya terdengar sedikit panik. Dia menoleh ke arah Ibu Ani, mencari konfirmasi. Wajah Ibu Ani dan Tiara kini bukan lagi pucat, tapi sudah seputih kapur. Mereka teringat dengan jelas malam itu. Malam di mana mereka mengejar sosok berhijab yang kabur dari rumah mereka. Malam di mana Tiara berteriak, "Maling!" Si Hilda masuk rumah. Jadi, benda yang dicuri Hilda malam itu bukanlah perhiasan atau uang. Benda itu adalah... Tidak ada, Yang Mulia, teriak Tiara kalap, berdiri dari kursinya. Dia bohong. Dia memang maling. Dia masuk rumah kami diam-diam minggu lalu. Hakim ketua mengetuk palunya dengan keras. Duduk, Saudari Tiara. Anda bukan sedang di pasar. Jika Anda bicara lagi tanpa izin, saya akan keluarkan Anda dari ruang sidang. Tiara terpaksa duduk, tubuhnya gemetar hebat. Pengakuan paniknya barusan justru semakin memperburuk keadaan. Hakim menatap Budi. Pengacara Budi, apa Anda bisa membuktikan keberadaan rekaman ini? Tentu, Yang Mulia, jawab Budi tenang. Kami tidak membawa decodernya, karena itu adalah alat bukti utama yang akan kami serahkan ke kepolisian. Tapi kami sudah menyalin file rekaman yang relevan ke dalam sebuah flash disk. Kami mohon izin menggunakan proyektor dan layar di ruang sidang ini untuk memutarnya. Hakim mengangguk. Izin diberikan. Seorang petugas pengadilan segera menyiapkan layar proyektor besar berwarna putih di bagian depan ruang sidang. Budi melangkah maju, menyerahkan sebuah flash disk kecil kepada petugas. Ruangan itu hening seketika. Hanya terdengar suara napas yang tertahan dan isak tangis Lukman yang mulai mereda, berganti menjadi kebingungan yang mencekam. Dia menatap layar putih itu. Firasatnya mengatakan bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Lampu tolong sedikit diredupkan, pinta Budi. Ruangan menjadi sedikit gelap. Proyektor menyala. Dan sebuah gambar muncul di layar. Itu adalah ruang tamu mereka. Ibu Ani dan Tiara terkesiap. Rekaman itu nyata. Yang Mulia, suara Budi menggema. Tolong perhatikan tanggal dan waktu di sudut kanan atas layar. Ini adalah rekaman 2 hari sebelum acara syukuran 7 bulanan. Pukul 8 malam. Di layar, tampak Ibu Ani dan Tiara masuk ke ruang tamu, membawa tas belanja. Mereka duduk di sofa, tepat di tengah sorotan kamera. Suaranya tolong diperbesar, pinta Budi. Teknisi mengangguk. Suara dari speaker pengadilan mulai terdengar. Bu, ini sudah jadi, sesuai pesanan Ibu. Suara Tiara terdengar renyah dan bangga. Mana, coba Ibu lihat. Suara Ibu Ani. Di layar, Tiara terlihat menunjukkan layar ponselnya. Gimana, Bu? Keren, kan, editan Tiara? Foto si Hilda waktu seminar di Bogor itu Tiara potong. Terus Tiara tempel foto temen cowok Tiara. Kelihatan kayak lagi pelukan mesra di lobi hotel. Kan? Padahal aslinya kan foto ramai-ramai. Astagfirullahaladzim. Suara teriakan kaget datang dari bangku keluarga besar Lukman. Mereka menutup mulut tak percaya. Pengacara Lukman membeku di tempatnya. Matanya membelalak ngeri. Lukman, yang masih duduk di kursinya, merasakan dunianya runtuh. Editan Tiara. Jadi, foto itu, bukti utama yang menghancurkan rumah tangganya, adalah palsu. Dibuat oleh adiknya sendiri. Rekaman terus berlanjut. Kebusukan itu terus diungkap, kata demi kata. Bagus. Bagus sekali. Rapi kerja kamu, suara Ibu Ani terdengar puas. Dengan foto ini, kita punya alasan kuat untuk menyerang dia. Jadi, rencana kita di acara syuran lusa jadi, Bu? Tanya Tiara. Dan kemudian, kalimat-kalimat yang menjadi paku di peti mati mereka terdengar. Jadi, dong, Ibu sudah muak lihat muka si Hilda itu. Sokse. Sebelum dia melahirkan anak itu dan posisinya makin kuat di rumah ini, kita harus singkirkan dia. Wajah Lukman terangkat. Dia menatap layar, lalu menatap ibunya yang kini menunduk. Bahunya bergetar hebat. Bukan menangis, tapi gemetar karena takut. Rekaman berlanjut ke bagian yang paling menyakitkan bagi Lukman.
Tapi, Bu, anak yang dikandungnya kan memang anak Mas Lukman. Suara Tiara terdengar. Dan jawaban ibunya, kamu ini bodoh atau apa? Tiara? Lukman itu anak ibu. Ibu tahu persis wataknya. Dia itu paling tidak bisa menahan malu. Harga dirinya setinggi langit. Kalau kita serang dia di depan semua keluarga besar, bilang istrinya selingkuh, bawa bukti foto ini, dan bilang anak itu anak haram, dia pasti emosi. Ibu yakin, dia pasti langsung menceraikan si Hilda saat itu juga. Lukman meraung. Bukan lagi tangisan. Tapi raungan putus asa. Raungan seekor hewan yang terluka. Ibu! Teriaknya. Dia baru saja mendengar ibunya sendiri, wanita yang paling ia hormati, mengakui bahwa dia tahu persis kelemahannya. Dan dia menggunakan kelemahan itu untuk menghancurkan hidupnya, menghancurkan istrinya, menghancurkan anaknya. Dia bukan korban, dia adalah pion bodoh dalam permainan ibunya sendiri. Semua penghinaan yang dia lontarkan pada Hilda, semua rasa jijik yang dia paksakan pada dirinya, semua itu adalah skenario yang ditulis oleh ibunya. Kekacauan meledak di ruang sidang. Kurang ajar kamu, Ani. Iblis kamu. Beraninya kamu mempermalukan keluarga besar. Penjarakan mereka. Teriakan amarah datang dari para paman dan bibi Lukman. Mereka bangkit dari kursi, menunjuk-nunjuk Ibu Ani dan Tiara. Mereka malu. Mereka marah. Mereka telah ikut menghakimi Hilda, dan sekarang mereka tahu mereka telah ditipu mentah-mentah oleh dua orang serakah itu. Tidak. Itu palsu. Itu editan. Hilda mengedit rekaman itu. Ibu Ani akhirnya menemukan suaranya. Dia berdiri di kursinya, menunjuk-nunjuk Hilda dengan kalap. Dia menjebak kami. Hakim. Jangan percaya. Dia iblis. Bohong. Tiara ikut berteriak. Dia sadar posisinya sudah di ujung tanduk. Dia melirik ke arah pintu keluar. Dia harus kabur. Tapi rekaman di layar belum selesai. Bagian terakhir, bagian terpenting, mulai diputar. Terus, soal warisan gimana, Bu? Suara Tiara. Itu gampang, desis Ibu Ani di rekaman. Kalau mereka cerai karena perzinahan, si Hilda tidak akan dapat apa-apa. Dia akan pergi dengan tangan kosong. Dan semua harta Lukman, cepat atau lambat, akan jatuh ke tangan kita. Ke tangan kamu, Tiara. Ibu melakukan ini semua demi kamu, Nak. Motif. Niat jahat itu kini terpampang jelas. Ini bukan soal harga diri keluarga. Ini soal keserakahan. Ini soal harta. Hakim ketua memukul palunya berkali-kali. Diam. Tenang. Semuanya tenang. Petugas. Amankan kedua saksi itu. Jangan sampai mereka kabur. Dua orang petugas keamanan pengadilan segera bergerak. Mereka mencengkeram lengan Ibu Ani dan Tiara yang mulai histeris. Tiara mencoba berontak, tapi cengkeraman petugas terlalu kuat. Lepaskan. Aku tidak salah. Lepaskan. Di tengah kekacauan itu, Lukman, yang tadi meraung, kini bangkit. Matanya merah, wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Pakaian mahalnya kusut masai. Dia tidak lagi peduli pada ibunya, adiknya, atau keluarga besarnya. Satu-satunya tujuannya adalah Hilda. Dia berjalan terhuyung. Dia jatuh. Dia tidak bangkit. Dia merangkak. Ya, dia merangkak di lantai ruang sidang yang kotor. Melewati pengacaranya yang terduduk lemas, karirnya hancur karena membela klien pembohong. Dia merangkak menuju tempat Hilda berdiri memeluk Azam. Dia sampai di kaki Hilda. Tepat seperti Hilda pernah bersujud di kakinya malam itu. Kini, keadaan berbalik. Hilda. Isaknya, suaranya parau dan hancur. Dia memegang ujung gamis Hilda. Hilda, maafkan aku. Maafkan aku, Hilda. Hilda hanya menatapnya tanpa ekspresi. Aku bodoh, Hilda. Aku dibutakan oleh ibuku. Aku dibutakan oleh harga diriku. Lukman memukuli kepalanya sendiri. Aku tidak pantas tapi kumohon. Hilda, lihat anak kita, dia anakku, aku mengakuinya, dia anakku. Dia mendongak, menatap Hilda dengan tatapan paling menyedihkan yang pernah Hilda lihat. Kumohon, Hilda, beri aku satu kesempatan lagi. Kita mulai dari awal. Demi Azam, Nak, demi anak kita, kumohon, kembali padaku. Lukman mencoba mengulurkan tangannya untuk menyentuh bayi Azam yang ada di pelukan Hilda. Dengan satu gerakan cepat, Hilda melangkah mundur. Menjauhkan Azam dari sentuhan tangan kotor itu. Dia menatap Lukman yang bersujud di lantai. Pria yang pernah menjadi surganya,
Kini tak lebih dari seonggok penyesalan yang menjijikan. Talak 3. Ucap Hilda, suaranya dingin dan tajam, memotong raungan histeris Ibu Ani dan Tiara di belakangnya. Sudah terucap di depan ratusan orang. Di hari syukuran anakku. Lukman membeku. Tidak ada kata kembali. Lukman, lanjut Hilda. Dia kemudian memalingkan wajahnya dari Lukman. Dia tidak peduli lagi pada pria itu. Dia menatap lurus ke arah dua wanita yang sedang ditahan oleh petugas. Ibu Ani dan Tiara menatapnya dengan kebencian yang meluap-luap. Dan untuk kalian berdua, kata Hilda, suaranya bergema di ruangan yang mendadak hening itu. Kalian pikir ini sudah selesai? Kalian pikir air mata kalian bisa menyelamatkan kalian? Hilda tersenyum tipis. Senyum yang membuat bulu kuduk Ibu Ani berdiri. Tidak. Permainan ini belum selesai. Ruang sidang itu kini sunyi senyap. Raungan histeris Ibu Ani dan Tiara terhenti, berganti dengan napas yang terengah-engah penuh ketakutan. Mereka menatap Hilda, tidak mengerti apa lagi yang bisa dilakukan wanita itu. Mereka sudah hancur. Rekaman itu sudah menghancurkan mereka. Apalagi yang tersisa? Lukman masih bersimpuh di lantai, membeku. Kata-kata Hilda, talak 3 sudah terucap, bergema di kepalanya. Final. Absolut. Tidak ada jalan kembali. Penyesalannya datang terlambat. Hilda mengambil mikrofon di meja pengacaranya. Matanya menatap lurus ke arah hakim ketua. Yang mulia, ucap Hilda, suaranya tenang namun mengandung baja. Apa yang baru saja kita saksikan bersama bukan hanya drama keluarga. Ini bukan hanya fitnah yang mereka lakukan di acara syukuran saya. Dia berhenti sejenak, lalu berbalik dan menunjuk Ibu Ani dan Tiara dengan tangannya yang bebas. Hari ini, di ruang sidang yang terhormat ini, di bawah sumpah kitab suci Al-Quran yang mereka pegang tadi, mereka berdua, Saudari Ani dan Saudari Tiara, telah berbohong. Suaranya meninggi. Mereka telah melakukan sumpah palsu. Mereka bersaksi melihat saya berzina, padahal mereka tahu dengan jelas bahwa itu adalah rekayasa mereka. Mereka telah menodai kesucian pengadilan ini. Mereka telah menertawakan hukum. Hakim ketua mengangguk-angguk, wajahnya merah pada menahan amarah. Dia tahu persis kemana arah pembicaraan ini. Budi, sang pengacara, kini berdiri di samping Hilda. Inilah momen yang telah mereka siapkan. Ini adalah langkah pamungkasnya. Yang mulia Hakim Ketua, Budi berbicara dengan suara formal yang lantang. Klien saya tidak akan membiarkan kejahatan ini lolos begitu saja. Kami tidak hanya meminta majelis hakim untuk menolak seluruh gugatan penggugat, memberikan hak asuh penuh atas anak bernama Azam kepada Ibu Hilda, dan menuntut nafkah anak. Budi mengambil setumpuk dokumen baru dari tasnya. Ini adalah langkah kami selanjutnya. Dia berjalan ke meja panitera. Kami, pada detik ini juga, secara resmi melaporkan Saudari Ani dan Saudari Tiara atas tindak pidana berlapis. Pertama, pencemaran nama baik dan fitnah keji, sesuai pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua, persekongkolan jahat untuk menghancurkan rumah tangga orang lain. Dan ketiga, yang paling berat, memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di muka persidangan, sesuai pasal 242 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara. Ibu Ani dan Tiara terbelalak. Penjara. Kami tidak main-main, lanjut Budi. Bukti rekaman CCTV yang tak terbantahkan ini sudah kami serahkan salinannya kepada pihak kepolisian resort setempat 1 jam yang lalu. Dan kami sudah meminta mereka untuk bersiaga di luar. Budi berbalik ke arah pintu masuk ruang sidang. Petugas. Silakan masuk. Inilah momen, syok, itu. Inilah hal yang akan membuat mereka kapok. Pintu utama ruang sidang terbuka lebar. 2 orang polisi berseragam lengkap, dengan borgol terselip di pinggang mereka, melangkah masuk. Mereka tidak terlihat ragu. Mereka berjalan lurus menuju Ibu Ani dan Tiara. Tidak. Jangan. Saya tidak mau dipenjara. Jangan sentuh saya. Ibu Ani berteriak histeris. Dia mencoba melepaskan diri dari petugas pengadilan dan berlari. Tapi tenaganya sudah habis. Ibu. Tolong. Mas Lukman. Mas. Tolong kita. Mas. Tiara menjerit-jerit, wajahnya yang penuh riasan kini luntur berantakan oleh air mata dan ingus. Polisi itu tidak peduli. Dengan gerakan cepat dan profesional, mereka memegang kedua tangan Ibu Ani dan Tiara, memutarnya ke belakang. Klik. Suara borgol besi yang terkunci terdengar nyaring di ruangan yang hening itu. Suara itu adalah musik terindah di telinga Hilda. Karma instan. Karma yang dibayar tunai. Kamu iblis, Hilda. Iblis kamu. Kamu sudah menghancurkan kami.
Ibu Ani meraung-raung saat digiring keluar. Ini semua karena kamu, Hilda. Aku akan membalasmu. Aku bersumpah akan membalasmu, ancam Tiara. Hilda hanya menatap mereka dengan dingin. Nikmati perbuatan kalian. Ibu Ani dan Tiara diseret keluar dari ruang sidang seperti penjahat kelas kakap. Mereka yang masuk dengan angkuh, kini keluar dengan hina, diborgol di depan semua kerabat mereka. Ruangan sidang kini hening. Hanya tersisa isak tangis putus asa Lukman yang masih bersujud di lantai. Dia telah kehilangan segalanya. Istrinya. Anaknya. Sekarang, ibu dan adiknya dipenjara karena ulah mereka sendiri. Keluarga besarnya menatapnya. Bukan dengan iba, tapi dengan tatapan jijik dan kecewa. Satu persatu dari mereka bangkit dan berjalan keluar, meninggalkan Lukman sendirian. Dia telah menjadi aib keluarga yang sesungguhnya. Lukman mendongak menatap Hilda. Hanya Hilda yang tersisa. Hilda, aku sudah tidak punya siapa-siapa. Ibu dan adikku jahat, tapi kumohon jangan tinggalkan aku. Hilda menatapnya untuk terakhir kali. Permainan belum selesai, Lukman. Lukman tidak mengerti. Apalagi, Hilda memberikan isyarat kepada Budi. Budi berdeham. Yang mulia, ada satu hal lagi. Semua mata tertuju pada Budi. Ini mengenai ganti rugi. Seperti yang klien saya katakan, dia tidak hanya dihina. Dia diusir dari rumahnya di tengah malam, dalam kondisi hamil besar, tanpa uang sepeser pun. Dia tidur di emperan toko. Dia bekerja sebagai pembantu di warteg untuk menyambung hidup dan melahirkan putranya. Maka, suara Budi menjadi tegas. Kami menuntut ganti rugi material dan imaterial atas semua penderitaan fisik dan mental yang dialami klien saya. Dan ini yang terpenting. Budi mengeluarkan selembar dokumen lagi. Yang mulia, rumah mewah yang selama ini ditinggali oleh penggugat, yang selalu dibanggakan oleh Ibu Ani sebagai rumah keluarga, faktanya adalah 100% atas nama klien saya, Ibu Hilda. Rumah itu adalah hadiah pernikahan dari almarhum ayah Ibu Hilda. Lukman terkesiap. Dia lupa. Ayah Hilda memang kaya, dan rumah itu adalah hadiah agar anaknya hidup nyaman. Inilah hal terakhir yang akan dilakukan Hilda. Dan karena rumah itu adalah milik sah klien saya, lanjut Budi, maka kami menuntut agar penghuni liar di dalamnya, yaitu saudara Lukman, untuk segera mengosongkan rumah tersebut dalam waktu 24 jam terhitung sejak putusan ini dibacakan. Apa? Lukman berteriak tidak percaya. Klien saya akan segera menjual rumah itu. Budi melanjutkan tanpa ampun. Uangnya akan dia gunakan untuk membeli rumah baru, dan memulai hidup baru bersama putranya. Jauh dari Anda. Hancur. Ini adalah kehancuran total. Lukman terduduk lemas di lantai. Dia kehilangan istri. Dia kehilangan anak. Ibu dan adiknya dipenjara. Dan sekarang, dia diusir dari rumahnya sendiri. Dia akan menjadi gelandangan. Tepat seperti dia membuat Hilda menjadi gelandangan malam itu. Tidak. Hilda. Jangan lakukan ini. Kau ambil semuanya. Lukman meraung-raung di lantai, memukul-mukul lantai marmer dengan putus asa. Putusan hakim dibacakan dengan cepat. Semua gugatan Lukman ditolak. Hak asuh penuh Azam jatuh ke tangan Hilda. Lukman diwajibkan membayar nafkah anak yang jumlahnya sangat besar. Dan perintah pengosongan rumah dikeluarkan. Hilda tidak menunggu sidang ditutup sempurna. Dia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan. Keadilan. Dia membetulkan hijab hitamnya yang sedikit miring. Dia menggendong Azam, mencium pipi gembil putranya. Kita pulang, nak. Kita mulai hidup baru. Dia berjalan dengan kepala tegak. Melewati Lukman yang menangis seperti anak kecil di lantai. Melewati bangku-bangku kosong yang ditinggalkan keluarganya. Melewati pengacara Lukman yang menatap kosong ke depan. Ibu Asih sudah menunggunya di pintu, menangis haru. Neng, kamu hebat, Neng. Hilda tersenyum tipis pada Ibu Asih. Senyum pertama yang tulus setelah berbulan-bulan. Dia melangkah keluar dari pintu ruang sidang yang gelap. Menuju koridor pengadilan yang terang benderang oleh cahaya matahari sore. Dia tidak menoleh ke belakang lagi. Dia bebas. Dia telah menang. Dan pembalasannya tuntas dengan sempurna.